Chapter 1091. Aula Void Roh. Hanli dan rekan-rekannya mengikuti dan berdiri di belakang naga Arktik. Kurcaci tua itu kemudian maju beberapa langkah dan menggumamkan mantra sebelum menyerang kuali dengan segel mantra biru. Kuali besar mengeluarkan serangkaian dengungan dan bersinar terang dengan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut ke ukuran kepalan tangan saat melayang di udara. Di area di bawah kuali, sebuah lubang hitam anehnya muncul di bawahnya, memperlihatkan deretan tangga kristal menuju ke bawah. Naga Arktik memberi isyarat ke kuali kecil dan membawanya ke lengan bajunya sebelum menuju ke bawah. Bai Mengsin dan pria paruh baya itu mengikutinya dengan cermat. Wanita tua dan biksu itu bertukar pandang sebelum mengikuti mereka juga. Hanli menatap lubang itu dengan mata menyipit sejenak sebelum turun dengan senyum misterius. Tidak lama kemudian, cahaya mulai bersinar di dalam lorong yang gelap. Semua orang dapat dengan jelas melihat es yang dalam yang membentuk lorong di sekitar mereka. Cahaya berasal dari batu cahaya bulan seukuran telur yang tertanam di dinding, membuat penampilan seperti dongeng. Setelah turun sekitar 300 meter, mereka telah mencapai ujung tangga dan lorong mulai rata. Meskipun ini adalah pertama kalinya 3 pembudidaya luar memasuki bagian ini, mereka tidak tampak terkejut dengan penampilannya. Sebaliknya, mereka melanjutkan dengan keakraban yang kaya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka akhirnya berjalan keluar dari lorong dan masuk ke aula bawah tanah. Itu dibuat dari batu giok biasa dan tampak kuno dalam gaya. Tetapi ketika Hanli dan rekan-rekannya melihat ke ujung aula, mereka menemukan gerbang batu putih besar yang tingginya mencapai lebih dari 100 meter. Ada pola kuno yang tidak diketahui, lapisan karakter jimat, dan formasi mantra di atasnya, menyebabkannya berkedip dalam cahaya. Tapi yang mengejutkan Hanli adalah kelompok 7 pembudidaya yang berdiri di depannya. Semuanya memiliki kultivasi Naschen Soul, kebanyakan dari mereka pada tahap awal. Bai Yaoi berdiri di antara mereka di bagian paling depan. Hanli berkedip dan tanpa sadar melirik yang lain dalam kelompoknya. Ketiga anggota sekte itu tampak tenang, tetapi biksu dan wanita tua itu tanpa sadar mengerutkan kening, terkejut dikhianati dari mata mereka. Rekan naga Arktik Taois, ini adalah... Biksu itu bertanya. Naga Arktik berbalik dan tersenyum, tolong jangan khawatir. Mereka adalah para tetua istana. Bantuan mereka akan diperlukan untuk memasuki gua giok mendalam di aula Void Roh. Ki yang sangat dingin di aula ini diperlukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan saya. Aula kekosongan roh, biksu itu bertanya dengan waspada. Mata lelaki tua itu berbinar. Bahkan wajah Hanli tergerak. Pria paruh baya berjubah biru itu tersenyum dan berkata, apa yang kamu lihat di luar adalah 3 Spirit Void Halls. Meski namanya sama semua, mereka semua punya misterinya masing-masing. Gua giok mendalam adalah salah satunya, dan itu adalah pintu masuk sebenarnya ke Spirit Void Hall. Selanjutnya, masing-masing dari 3 aula semuanya mengarah ke lorong bawah tanah. Hanli sudah memperhatikan pria ini. Meskipun Master Arctic Dragon belum memperkenalkannya, dia tahu bahwa pria berjubah biru itu adalah tetua istana malam utara lainnya yang mengolah api es. Dia memiliki penampilan yang sama, tetapi wajahnya tampak cemberut saat dia mengamati yang lain. Pada saat itu, Bai Yaoi dan yang lainnya menyambut mereka. Seorang lelaki tua berambut abu-abu melangkah maju dari kerumunan tetua dan memberi hormat kepada naga Arktik, Grand Elder, Anda benar-benar memutuskan untuk membuka Spirit Void Hall? Bukankah ini melanggar hukum kita? Meskipun generasi sebelumnya telah membukanya, itu hanya diambang malapetaka. Selanjutnya, Anda bahkan membawa pembudidaya asing untuk memasuki gua giok mendalam, sesuatu tanpa preseden apapun. Hanli tercengang, seorang pembudidaya jiwa pertengahan yang baru lahir berani bersikap kasar kepada naga Arktik meskipun perbedaan besar mereka dalam budidaya. Tidak hanya Hanli, tetapi wanita tua dan biksu itu juga memasang ekspresi aneh.
Seolah sudah mengharapkan ini, naga Arktik perlahan berkata, Penatuaye, pikirkan baik-baik. Meskipun Spirit Void Hall adalah sesuatu yang hanya dibuka selama krisis, generasi sebelumnya tidak pernah menyebutkan bahwa itu tidak dapat dibuka selama masa damai. Belum lagi banyak murid telah melaporkan informasi bahwa sekelompok setan berkumpul di dekat pulau. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk membuka aula. Apalagi, 3 aula tidak dibuka sekaligus. Apakah Anda memberitahu saya bahwa posisi saya sebagai Grand Elder tidak cukup? Pria tua berambut abu-abu itu mengalihkan pandangannya melewati Hanli dan teman-temannya dan dengan tegas berkata, meski begitu, Spirit Void Hall adalah area terlarang dari sekte kami. Saya merasa tidak nyaman dengan 3 orang luar yang memasukinya. Sebagai penatua pengawas istana, saya tidak setuju dengan masalah ini. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wanita tua itu bahkan mendengus dan memasang ekspresi tidak senang. Naga Arktik dengan tenang menjawab, dengan harta pengawas junior Martial Brother Ye, Anda memiliki kemampuan untuk menolak keputusan saya. Tetapi jika saya bisa memenangkan lebih dari 2/3 dari para tetua sekte, keberatan Anda akan ditolak. Hanli mengangkat alisnya saat menyebutkan harta pengawas. Bahkan naga Arktik tampaknya menahannya dalam ketakutan, sangat mengejutkan Hanli. Mungkinkah harta pengawas itu adalah harta karun roh surgawi atau replika? Dalam hal ini, bahkan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir dapat melawan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Lebih jauh lagi, lelaki tua itu memiliki ikatan dengan faksi lain di istana yang memungkinkannya untuk melawan naga Arktik. Hati pria tua berambut abu-abu itu tenggelam. Dia meringis, tapi dia masih mempertahankan ketenangannya. Aku bertanya-tanya mengapa Junior Martial Brother Jin dan yang lainnya telah dikerahkan keluar. Anda sudah merencanakan ini dari awal. Dalam hal ini, saya tidak akan mengganggu. Saya harap Anda benar-benar dapat menembus kemacetan Anda. Saya akan berpatroli di atas dan memastikan tidak ada setan yang menangkap kita tanpa disadari. Orang tua itu kemudian mengambil langkah besar ke lorong di atas. Naga Arktik tidak menghalanginya dan hanya meliriknya saat dia menghilang sendirian. Saudara bela diri junior, bersiaplah untuk membuka segel. Pria paruh baya berjubah biru itu memerintahkan. Para tetua istana malam utara masing-masing mengeluarkan liontin batu giok yang identik dan mengirimnya ke langit. Hanli terkejut ketika dia melihat liontin batu giok, tetapi dia mempertahankan wajah acuh tak acuh. Alat ajaib itu muncul persis sama dengan liontin yang dia kembalikan ke naga Arktik ketika 10 hari di pavilion kitab suci tersembunyi telah berakhir. Dia melirik kurcaci tua, tetapi dia belum mengeluarkan liontin itu. Di bawah pimpinan pria paruh baya berjubah biru, para tetua mulai mengucapkan mantra dan segera liontin mulai bersinar terang, berubah menjadi bola cahaya yang berdenyut. Di bawah kendali mantra, cahaya terbang ke udara dan segera mengembun menjadi hantu berwarna pelangi. Hantu itu adalah wanita ramping dengan wajah samar, tetapi matanya yang bersinar seperti bintang di langit malam. Begitu hantu itu muncul, para pembudidaya istana malam utara membungkuk padanya dengan sangat hormat, termasuk naga Arktik. Ketika ketiga orang luar melihat ini, mereka menyadari bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah kultivator kuno yang mendirikan sekte tersebut. Kalau tidak, mereka tidak mungkin begitu menghormati hantu itu. Tapi kemunculan hantu itu mengejutkan Hanli. Dia tidak bisa tidak berpikir dia entah bagaimana terkait dengan aula Heaven Void di Laut Bintang yang tersebar. Dia tidak ragu mereka ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, ada juga kemunculan api es surgawi di kedua lokasi. Itu kemungkinan besar. Saat Hanli memikirkan ini, para pembudidaya istana menghendaki wanita itu perlahan-lahan melayang menuju gerbang batu. Hantu itu menyentuh gerbang, hanya untuknya pecah, menyebarkan cahaya pelangi yang menghilang sesaat kemudian. Karakter cahaya dan jimat di gerbang batu besar segera menghilang dan menjadi redup dan tidak ada ki. Kemudian, getaran hebat mengguncang tanah,
diikuti oleh munculnya banyak liontin batu giok yang muncul di atas gerbang hanya untuk mereka jatuh tak bernyawa ke tanah. Para pembudidaya Istana Malam Utara melambaikan tangan mereka untuk buru-buru memberi isyarat liontin giok ke dalam genggaman mereka. Naga Arktik tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapu lengan bajunya ke arah gerbang batu. Kabut biru menyapu melewati mereka dan angin biru menerpa gerbang, diam-diam membukanya dengan mudah. Sebelum bagian dalam gerbang terlihat, naga Arktik mundur dari posisi semula dan berteriak dengan keras, "Semuanya, hati-hati!" Tiba-tiba, gemuruh memekakkan telinga datang dari interior, dan lolongan binatang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Embusan es menyapu, menutupi setiap permukaan yang disentuhnya dengan embun beku yang berkilauan. Guntur sepertinya terdengar dari ki yang dingin itu sendiri. Para pembudidaya yang lebih lemah terlempar 1 meter ke belakang. Mereka yang lebih kuat mampu mempertahankan tanah mereka dengan penghalang harta. Angin sedingin es putih memenuhi seluruh aula. Chapter 1092. Formasi Soul Freeze Frigid. Lapisan api ungu menyala dari tubuh Han Li, menghalangi angin sedingin es mendekatinya. Angin tampak mencair begitu mereka menyentuhnya. Pada saat yang sama, Han Li melirik ke samping. Seluruh aula tertutup es, tetapi pengguna api es sama sekali tidak terluka. Bai Mengxin melindungi dirinya dengan api putih sementara naga Arktik memancarkan awan api es surgawi dari kuali kecil di depannya. Adapun pria berjubah biru setengah baya, api hitam menyelimutinya saat dia memegang tangannya di belakang punggungnya. Wanita tua itu mengeluarkan tongkat kuning berjalan pada waktu yang tidak diketahui, menciptakan awan api kuning di depannya. Biksu berjubah abu-abu menepuk kedua tangannya, menghasilkan nyala api hijau yang melingkari tubuhnya, berkedip-kedip karena menghalangi angin dingin. Adapun pembudidaya lainnya, mereka mampu memblokir angin es, tetapi penghalang dan harta mereka berkedip dalam perjuangan mereka melawan angin. Dalam sekejap mata, lolongan itu tiba-tiba berhenti dan angin berangsur-angsur menyebar, memenuhi seluruh aula dengan keheningan. Saat mata Han Li mengembara, dia membentuk mantra tangan dan api ungunya diserap kembali ke tubuhnya. Dia melihat ke gerbang batu dan menemukan pilar es raksasa yang tak terhitung jumlahnya didirikan di sana hampir seperti labirin. Hatinya bergerak dan dia melepaskan indera spiritualnya ke depan. Tidak lama kemudian, dia merasakan indera spiritualnya menjadi lamban dan berat, sebuah tanda bahwa ada batasan roh yang aneh di dalamnya. Wanita tua dan yang lainnya merasakan hal yang sama dan ekspresi mereka berubah. Naga Arktik mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap para pembudidaya asing dengan serius. "Rekan Taois, berhati-hatilah. Ini juga pertama kalinya aku memasuki Spirit Void Hall. Meskipun sebagian besar batasan berada di bawah kendali saya, ada beberapa yang bahkan tidak dapat saya sentuh. Silakan ikuti saya dengan sangat hati-hati untuk menghindari memicu pembatasan apapun." Wanita tua itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Tentu saja. Mengapa kami dengan sembrono terburu-buru melewati area terlarang istana Anda?" Han Li dan biksu berjubah abu-abu tidak mengajukan keberatan. Naga Arktik mengangguk puas dan mengumumkan kepada para tetua Istana Malam Utara, proses memecahkan kemacetan akan memakan waktu paling lama sebulan, paling lama kurang dari seminggu. Jika iblis-iblis itu menyerang istana selama waktu ini, tanggapi sesuai dengan rencana awal kami. Jika ada kejadian tak terduga dan saya belum muncul selama 2 bulan, jalankan rencana cadangan kami. "Ya, Penatua Agung," kelompok pembudidaya menjawab dengan nada serius. "Kalau begitu kita akan masuk." Naga Arktik kemudian berbalik dan memanggil piring batu giok seukuran kepalan tangan ke tangannya dengan lambaian lengan bajunya. Dia kemudian mengangkat alat ajaib di tangannya dan memimpin jalan melalui gerbang batu. Han Li dan pengguna api es lainnya mengikutinya dengan cermat. Setelah mereka semua masuk, naga Arktik melemparkan segel mantra dengan satu tangan dan memukul piring dengan segel mantra. Segera setelah itu,
gerbang batu ditutup dengan gemuruh dan karakter jimat menyala kembali darinya. Ketika wanita tua dan biksu berjubah abu-abu melihat ini, mereka saling bertukar pandang dengan aneh. "Rekan Taois, jangan khawatir," naga Arktik menjelaskan, "meskipun gerbangnya sulit dibuka dari luar, mudah dari dalam. Untuk saat ini, saya telah menutupnya untuk mencegah siapapun mengganggu kita." Wanita tua dan biarawan merasa sulit untuk berbicara menentang ini. Adapun Hanli, dia tampaknya tidak keberatan sama sekali. Ketika kelompok itu berjalan 30 meter ke depan, mereka tiba di depan banyak pilar es dan terpesona oleh pemandangan yang berkilauan. Naga Arktik dengan tenang memperingatkan, pilar-pilar es mendalam segudang tahun ini semuanya telah melalui tempering oleh para pembudidaya kuno untuk membentuk formasi beku jiwa dingin. Mereka yang tidak memiliki alat sulap yang cocok akan langsung membeku saat masuk. Angin es yang kami temui dari pintu masuk adalah ki dingin yang terakumulasi dari formasi setelah disegel selama 1000 tahun. Bahkan pengguna api glasial akan kesulitan untuk bertahan dari formasi. Ketika wanita tua dan biksu mendengar ini, mereka melirik pilar mata dengan sedikit keraguan. Hanli terkekeh, "Rekan naga Arktik Taois, jangan khawatir. Kami tidak tertarik untuk menguji kekuatan formasi." Naga Arktik tersenyum ketika dia mendengar ini dan dia mulai melambaikan pelat formasi di tangannya ke arah pilar es yang tak berujung di depannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari pelat dan meninggalkan cahaya putih dari tempat yang dilintasinya. Cahaya putih kemudian menyala dari pilar es, menciptakan ilusi lorong. Dengan cahaya putih yang terus bersinar dari pelat formasi, naga Arktik berjalan ke depan. Pesta itu menempel erat di belakangnya. Hanli berjalan di belakang kelompok itu, melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pilar-pilar es yang dalam sangat tebal, tampak seolah-olah dua orang bisa berpelukan di sekitar mereka dan memiliki permukaan tidur. Setelah diperiksa lebih dekat, karakter jimat redup berkeliaran di permukaan pilar. Ketika dia melalui untuk memeriksa mereka lebih dekat, karakter jimat tiba-tiba menghilang. Itu benar-benar misterius. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kabut es tebal sekitar 200 meter di atas mereka. Mereka mengaburkan bagian atas pilar es dari pandangan. Tapi jelas pilar es ini mengandung sejumlah energi dingin yang menakutkan. Bahkan pada jarak 10 meter, seseorang bisa merasakan jejak ki glasial yang mereka pancarkan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan nyala api yang sangat dingin, mereka melampaui apa yang mampu dilakukan oleh ki dingin biasa. Tidak heran mengapa Arctic Dragon begitu percaya diri. Saat Hanli merenung, rombongan itu berjalan sekitar 1 kilometer. Sepanjang perjalanan mereka, pilar-pilar es berjajar rapat di kedua sisi. Terlepas dari penampilan party yang tenang, ini mengejutkan mereka. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, cahaya akhirnya terbuka di sekitar mereka dan mereka berjalan keluar dari pilar es. Ada altar yang ditinggikan di depan mereka, tingginya 60 meter dan lebih dari 300 meter. Itu terbuat dari batu giok putih dan ditutupi cahaya biru. Pintu emas samar bisa dilihat dari sisinya, masing-masing setinggi lebih dari 20 meter dengan jimat kuno yang tertanam di setiap sisinya. Mereka tampaknya menjadi semacam jalan tertutup. Ketika naga Arktik melihat ini, dia memasang ekspresi gembira dan dia meletakkan pelat formasi di tangannya. Dia mengambil langkah besar menuju altar dan mengangkat tangannya. Dengan percikan biru, lapisan api es surgawi melilit mereka, lalu menekan tangannya ke altar. Api dan penghalang cahaya altar menyatu, menyebabkan penghalang itu sedikit bergetar. Itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat penghalang menjadi tembus cahaya, diikuti oleh ledakan aneh, itu berubah menjadi kristal dan retak dari tempat naga Arktik memasukkan api, lalu menghilang hampir dalam sekejap. Sosok naga Arktik tiba-tiba kabur dan dia berdiri di atas altar. Hanli dan rekan-rekannya berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di sisi naga Arktik. Pada saat itu,
Naga Arktik memegang tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke bawah ke tanah di depannya. Hanli mengikuti pandangannya, segera menemukan ada formasi mantra aneh yang terletak di tengah altar. Selanjutnya, ada juga pola besar di tengah yang terlihat sama dengan Heaven Void Cauldron. Untuk sesaat, wajah Hanli menunjukkan perubahan ekspresi. Naga Arktik secara tidak sengaja melewati Hanli. Meskipun wajahnya sekarang biasanya tenang, Naga Arktik masih memusatkan pandangannya padanya dan bertanya, "Rekan Taois Han, apakah Anda pernah melihat formasi mantra semacam ini sebelumnya?" Hati Hanli melonjak dan dia perlahan menjawab, "Ya, saya telah melihat sesuatu seperti ini di sebuah gua tempat tinggal kuno, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, saya melihat bahwa itu benar-benar berbeda. Itu hanya kesalahan dalam penghakiman." "Apakah begitu?" Naga Arktik memasang senyum misterius. Ini mungkin menunjukkan keraguan, tapi dia tidak mengejar masalah ini. Sebagai gantinya, dia menyapu lengan bajunya, melepaskan kuali kecil yang menyala dengan api es surgawi. Itu berputar di udara sampai tiba di atas formasi mantra. Hanli mengerucutkan bibirnya dan tanpa sadar tersentak. Perhatian yang lain sepenuhnya ditangkap oleh apa yang terjadi. Dengan salah satu tangannya membentuk gerakan, dia menjentikkan tangannya yang lain ke arah kuali kecil. Ledakan teredam terdengar saat kuali kecil tumbuh lebih besar. Api biru menyala dengan keras dari kuali, langsung menutupi setiap inci permukaannya, mengembalikan kuali ke ukuran aslinya. Pada saat itu, Bai Mengsin dan pria paruh baya berjubah biru mengambil langkah maju dan mengangkat tangan mereka, menghasilkan api putih dan hitam yang menghantam dua sisi formasi. Tiba-tiba, gemuruh besar mengguncang tanah dan formasi mantra menyala, diaktifkan oleh dua api. Pola kuali besar di tengah bersinar menyilaukan. Perlahan-perlahan muncul darinya untuk mengambil bentuk kuali cahaya biru. Kuali asli tetap mengambang di atas formasi selama ini. Ketika kuali hantu muncul sepenuhnya, Naga Arktik mengendalikannya untuk segera turun. Cahaya biru menyala liar saat mereka mulai menyatu. Saat ledakan besar meledak, kuali Naga Arktik tiba-tiba menggumamkan mantra aneh dan api es surgawi menyembur keluar dari kuali seperti gunung berapi, menyelimuti seluruh formasi mantra. Ketika formasi dan nyala api melakukan kontak, cahaya menyilaukan melintas dan seluruh altar mulai bergetar hebat. Dengan kuali di tengah, retakan mulai muncul di tanah, secara bertahap melebar dan meluas seiring berjalannya waktu. Sementara Hanli dan teman-temannya melayang di udara, mereka melihat ke bawah dengan kagum. Kuali besar itu sekarang tergantung di udara di lokasi aslinya. Sinar cahaya putih samar-samar bersinar dari bawah retakan di sekitarnya. Chapter 1093. Gua Giok yang mendalam. Saat Naga Arktik menatap celah di altar, dia memasang ekspresi muram. Di dalamnya terletak ruang tersembunyi terbesar dari Spirit Void Hall, Gua Giok mendalam. Meskipun tidak terlalu besar, Gua mendalam Giok adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman kuno. Para pembudidaya kuno menggunakan sejumlah besar kekuatan sihir untuk membentuk pembuluh darah giok mendalam ke dalam gua itu. Meskipun Profon Jade dan Profon Ais terdengar mirip, ada perbedaan yang jelas seperti yang kalian semua harus ketahui. Dan jika kamu meninggalkan aula ini, kamu hampir tidak akan menemukan Myriad Year Profon Jade bahkan jika kamu mencari di seluruh aula. Pria paruh baya berjubah biru, Penatua Ouyang, dan Bai Mengsin melirik dengan sedikit minat. Biksu berjubah abu-abu itu menatap retakan di altar dan dengan bersemangat berkata, "Tentu saja. Jika Anda tidak menyebutkan Gua Giok mendalam sebelumnya, kami hampir tidak percaya bahwa sekte Anda menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Myriad Year Profon Jade jarang ditemukan di sini. Hanya bongkahan seukuran kepalan tangan yang diperlukan agar harta sihir memiliki kemampuan yang dikaitkan dengan es, memungkinkannya menggunakan ki glasial yang menakjubkan untuk membentuk serangan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan es yang dalam." Wanita tua itu melirik altar dengan tatapan cerah.
Adapun Hanli, dia diam-diam tersenyum, membelai permukaan halus pedang emas kecil yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Naga Arktik kemudian mengubah fokusnya ke Hanli dan dua pembudidaya eksternal lainnya dan berkata, "Saya sudah membicarakan hal ini sebelumnya dengan saudara bela diri junior Ouyang dan saudara bela diri junior Bai, tetapi Anda akan diberi hadiah segudang tahun mendalam. Jadi sebagai tanda terima kasih Anda, terlepas dari apakah kami berhasil atau tidak." Sungguh-sungguh, bahkan wanita yang berani dan terpisah tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah mendengarnya. Naga Arktik mengangguk. Itu adalah sesuatu dalam wewenangku sebagai penatua agung dari Istana Malam Utara. Kegembiraan juga muncul di wajah biksu itu. Miriatier Profon Jade adalah bahan yang sangat langka yang tidak ditemukan di pasar dan tidak memiliki harga. Jika seseorang dapat menemukannya, mereka biasanya akan memasukkannya dengan kekuatan sihir mereka, segera meningkatkan kekuatannya sebanyak 1/5. Bahkan Hanli tidak bisa membantu tetapi tergerak oleh kemurahan hatinya. Dengan hadiah yang begitu berat, ketiganya akan merasa malu jika mereka tidak melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Cukup dengan itu, ayo masuk ke gua giok mendalam. Naga Arktik melanjutkan, ki glasial di dalam sangat kuat. Siapkan api Anda ketika Anda masuk atau Anda akan kesulitan untuk membela diri. Untungnya, gua tersebut memiliki area yang dapat memblokir korosi ki glasial dari giok mendalam. Kami akan menggunakan tempat itu untuk memulihkan kekuatan sihir kami, kalau tidak, kami tidak akan bisa tinggal lama di dalam. Segera setelah itu, kurcaci itu membuka mulutnya dan meludahkan bola api biru cerah. Itu berubah menjadi burung api besar di atas kepalanya, hanya untuk mengelilinginya sekali sebelum menyelam ke tubuh kurcaci. Tangisan burung terdengar sebelum bayangan burung besar itu menghilang. Lapisan api biru kemudian meletus dan menyelimutinya. Dengan tangannya digenggam dalam gerakan mantra, dia mulai melayang ke dalam celah. Bai Mengsin dan yang lainnya melepaskan api glasial mereka sendiri dan terbang ke celah juga. Hanli melirik kedua gerbang emas di samping, dan ke kuali yang mengambang di atas celah. Setelah beberapa keraguan, sesuatu muncul di benaknya dan dia diam-diam tersenyum, membungkus dirinya dengan lapisan api puncak ungu dan mengikuti mereka di bawah. Begitu dia masuk, cahaya glasial putih menyapu melewatinya, menghasilkan derak aneh saat melewati api ungu yang melindunginya. Mereka tampaknya bertentangan satu sama lain, menyebabkan nyala api berkedip. Hanli gemetar. Tanpa berpikir lebih jauh, dia bertepuk tangan, memanggil lebih banyak api untuk melindunginya dan memperkuat pertahanannya. Sekarang, dia memiliki waktu luang untuk memeriksa sekelilingnya. Gua giok mendalam adalah gua bawah tanah. Saat gua itu dibuat dari urat Miriatier Profon Jade, potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran butir diletakkan di dinding di sekitar mereka. Bahan yang sangat langka itu beberapa kali lebih kuat daripada es yang dalam, ditampilkan dengan baik oleh cahaya glasial yang turun darinya, mengembun menjadi kabut di bagian bawah. Ketika Hanli jatuh, cahaya menerpa warna ungunya seperti rintik hujan lebat. Dalam alarmnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Melihat bahwa anggota parti lainnya tidak memperhatikannya, dia mengulurkan tangan ke cahaya glasial itu secara instan dan dengan paksa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggenggam sepotong cahaya itu ke tangannya dan memusatkan api ungunya di sekitarnya. Ki glasial biasa tidak akan menunjukkan keanehan apapun, tetapi ketika Hanli melihatnya dengan mata roh penglihatan terangnya, dia mengerutkan kening, segera menunjukkan keheranan di wajahnya. Di bawah mata roh penglihatan cerah, Hanli dapat melihat jejak bentuk aslinya. Saat api ungu terus-menerus melengkung di sekitar cahaya glasial, hawa dingin mereka yang saling kuat tampaknya saling bertentangan. Apa ini? Ki glasial ini tampaknya hampir cerdas. Hanli bergumam dengan takjub. Ki glasial menyerang hanya atas kemauannya sendiri. Jika ada orang yang mengendalikan jumlah besar dan memusatkannya ke dalam serangan, dia takut bahkan api puncak ungunya tidak akan bisa memblokirnya.
Saat pikiran itu dengan cepat bergejolak di kepalanya, dia tiba-tiba teringat akan sesuatu dan dengan cepat membentuk gerakan mantra, memanggil gumpalan merah dari api ungu di tangannya. Ketika gumpalan api ini melakukan kontak dengan cahaya glasial putih, itu langsung diserap. Ekspresi aneh muncul di wajahnya sementara kegembiraan muncul di benaknya. Great Yin True Flame dikenal Silver Moon sebagai salah satu dari 3 api roh sejati. Itu sangat layak untuk namanya. Meskipun hanya satu gumpalan, kekuatannya jauh melebihi api puncak ungu. Ketika dia awalnya menyempurnakan gumpalan Great Yin True Flame, dia hanya bisa menggabungkannya untuk sementara dengan sedikit api puncak ungu miliknya. Jika dia benar-benar ingin sepenuhnya mengubah api puncak ungu menjadi api sejati yin besar, itu akan memakan waktu jauh melampaui waktu belasan tahun. Jika ini tidak terjadi, dia pasti sudah melakukannya. Bagaimanapun, Great Yin True Flame sudah memiliki jejak kecerdasan. Itu adalah eksistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis api glasial lainnya. Ketika Han Li melihat bahwa benang True Flame mampu menahan cahaya glasial gua, Han Li juga merasa sedikit lega. Tepat ketika pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia tiba-tiba memegang tangannya di belakang punggungnya dan menjentikkan jarinya, menghilangkan nyala api merah dari pandangan. Dalam sekejap, Han Li sedang melakukan eksperimennya. Penatua Ouyang sepertinya merasakan sesuatu dan menatap ke atas ke arah Han Li dengan sedikit terkejut. Hati Han Li tenggelam, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Rekan Taois, apakah ada yang salah?" Penatua Ouyang memeriksa Han Li dan dinding gua di kedua sisinya, tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia tahu betul bahwa kemampuan Han Li luar biasa dan dengan demikian memberikan jawaban yang cepat dan sopan, "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak mengikuti kami." Pembatasan besar pada indera spiritual di dalam Spirit Void Hall membuatku agak tidak nyaman. Petik 2. Han Li melihat ke bawah untuk melihat cahaya glasial menyapu apinya dan menjawab, "Hehe, ki glasial di gua ini agak aneh." "Ya, ki glasial sama sekali tidak biasa. Gua adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah ada untuk waktu yang lama, ki glasial mungkin telah mengalami perubahan yang halus." Api hitam Elder Ouyang juga diserang oleh ki glasial dan mendengar suara hujan yang sama seperti Han Li. Han Li tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berteriak. Penatua Ouyang tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat bahwa sisa rombongan sudah memasuki kedalaman gua. Ada bukit batu yang tersebar yang membentang selebar 1 kilometer. Cahaya glasial yang tersisa di sana beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada di atas. Di tepi bukit ada ruang batu merah api dengan beberapa pintu masuk terbuka di sekitarnya, tampak hampir seperti formasi gua. Di puncak bukit batu, ada batu raksasa dengan ki glasial kental yang mengelilinginya. Lebarnya 10 meter dan permukaannya bergolak dengan hembusan es dan cahaya yang berkilauan. Saat dia memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa permukaan batu besar itu memiliki sepotong giok mendalam seukuran ibu jari. Itu berkilauan dengan cahaya, dengan jelas menunjukkan bahwa itu berkali-kali lebih murni daripada pecahan yang dia temukan di pintu masuk gua. Menekan keheranannya, Han Li mengikuti yang lain dan mendarat di tanah. Tatapan naga Arktik ditangkap oleh batu begitu dia melihatnya dan kegembiraan muncul di wajahnya. "Haha, itu bagus. Saya awalnya khawatir tentang bagaimana saya akan mengumpulkan ki glasial di dalam gua. Saya tidak berharap bahwa akan ada titik alami di mana itu terkonsentrasi. Ini akan menghemat banyak usaha kita." Naga Arktik berteriak dan segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, menghasilkan lonjakan es biru di tangannya, menyerang bola cahaya putih. Dentang, sebuah cincin logam terdengar saat tumbukan, diikuti oleh lonjakan es yang pecah menjadi debu. Tidak buruk, tidak buruk. Naga Arktik sepertinya hanya tumbuh lebih bahagia. "Ah ya, apakah kalian semua melihat kamar batu di sana? Itu terbentuk dari Puresun Essence Stone.
Ini adalah satu-satunya area yang tidak memiliki ki glasial. Kita bisa istirahat dulu di sana sembari menjelaskan tindakan apa saja yang dilarang di dalam goa. Jika tidak, Anda akan menarik masalah besar untuk diri Anda sendiri. Ketika wanita tua itu mendengarnya, dia mengetukkan tongkatnya ke tanah dan bertanya, "Masalah besar? Apa maksud dari rekan Daoi Arctic Dragon?" Chapter 1094. Es Rohin dan Batu Esensi yang Besar. Ini cukup sederhana, kata Elder Ouyang dengan senyum masam. Selain dari ki glasial, ada hal-hal lain di gua giok mendalam yang harus Anda perhatikan. Potongan-potongan dari Myriad Year Profound Jade mungkin tampak mudah untuk diekstraksi, tetapi sebenarnya, setiap pecahan di vena asli digabungkan bersama menggunakan kemampuan kuno yang agung. Selain itu, gua itu semakin diperkeras selama bertahun-tahun terpapar ki glasial. Bahkan dengan harta yang sangat ganas, mereka tidak akan bisa melakukan banyak kerusakan. Mengapa lagi saya meninggalkan sejumlah besar giok mendalam di sini? Jika kita mampu sepenuhnya, jade yang mendalam ini tidak dapat diperoleh? Wanita tua itu mengerutkan kening tidak percaya. Master Arctic Dragon tersenyum dan berkata, "Jika Nyonya Long ragu, silakan mencobanya. Anda akan mengetahuinya sendiri." "Apakah itu benar? Aku harus mencobanya." Rambut wanita tua itu bergetar dan dia mengangkat tongkatnya, menunjuk sepotong giok mendalam seukuran kacang ke bebatuan di depannya. Seutas cahaya kuning dilepaskan dari atas tongkat dan mengenai batu giok. Sebuah ledakan teredam terdengar, diikuti oleh kilatan cahaya dari potongan batu giok dan sedikit lainnya. Ekspresi wanita tua itu sedikit berubah dan ekspresinya segera tenggelam saat niat bermusuhan terlihat jelas di wajahnya. Dia menjentikkan lengan bajunya, memanggil palu biru sederhana ke tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan kabur dan palu menghilang dalam sekejap. Sebuah ledakan besar terdengar, diikuti oleh kilatan petir biru terhadap batu giok. Ketika cahaya memudar, awan asap putih tertinggal. Wanita itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Naga Arktik terkekeh, rekan Taois Long tidak perlu terlalu terkejut. Bahkan jika Anda menggunakan harta yang lebih kuat, Anda hanya akan bisa menghancurkan sepotong batu giok. Anda tidak akan dapat mengekstraknya secara keseluruhan. Wajah wanita itu menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tetap diam. Biksu berjubah abu-abu yang berdiri di samping lalu berkata, "Rekan naga Arktik Taois, dalam hal ini, sekte Anda tidak dapat memiliki banyak giok mendalam. Saya agak bingung dengan hadiah murah hati yang Anda tawarkan kepada kami." Naga Arktik berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Haha, Anda adalah Tuan Mojiu yang cukup jeli. Meskipun sekte saya tidak dapat menggali giok mendalam dari gua ini, sekte kami memiliki metode untuk menambang sebagiannya. Junior Martial Sister Bai, bisakah kamu mengambil beberapa potong untuk dilihatnya?" Bai Mengsin mengangguk dan menamparkan kantong penyimpanannya, menghasilkan botol putih kecil di tangannya. Saat yang lain mengawasi dengan cermat, Bai Mengsin berjalan beberapa langkah menuju tumpukan batu di depannya dan dengan gesit membuka botolnya, menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan setetes cairan hitam pekat. Saat tetesan itu terbang ke salah satu potongan batu giok yang dalam, ia meninggalkan jejak ki abu-abu di tengah-tengahnya. Ketika Han Li melihat cairan itu, wajahnya yang tenang berubah ekspresi untuk sesaat, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Untungnya baginya, yang lain sepenuhnya fokus pada pemandangan di depan mereka. Ketika cairan itu melakukan kontak dengan batu giok yang dalam, itu menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, lapisan ki abu-abu menutupi batu giok yang dalam, diikuti oleh retakan aneh. Potongan batu giok jatuh dan diambil oleh Bai Mengsin. Wanita tua, biksu, dan Han Li semua memasang ekspresi kaget. Naga Arktik terkekeh dan menjelaskan, "Ini adalah harta karun yang diturunkan oleh pendiri istana. Setiap 10 tahun, yin qi yang terjadi secara alami mengembun menjadi setetes air yin,
dan hanya dengan air inilah kita dapat mengekstrak giok dari gua secara utuh. Karena itu, kami hanya dapat mengekstrak sejumlah kecil giok mendalam setiap 1000 tahun kami membuka gua. Jadi seperti itu, biksu itu berseru. Wanita tua itu melihat ke myriad profond jade yang tertanam di gua di sekelilingnya. Jejak pengunduran diri bisa dilihat dari wajahnya. Di sisi lain, hati Han Li sangat terguncang oleh apa yang dilihatnya. Adapun yang lainnya, mari kita bicarakan di dalam ruang yang besar. Naga Arktik kemudian berjalan menuju ruang batu merah. Anggota parti yang lain mengikutinya. Ketika mereka mendekat ke ruangan, mereka menemukan bahwa batu itu tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya merah. Itu memancarkan panas yang membakar seolah-olah itu terbentuk dari batu roh api. Pikiran Han Li berkecamuk, batu esensi yang hebat? Saya belum pernah mendengar materi ini sebelumnya, tetapi kedengarannya sangat dekat dengan grid yang Flame Essence. Mungkinkah keduanya memiliki kesamaan? Tidak peduli bagaimana dikatakan, ini adalah pertama kalinya dia menemukan jejak grid yang Flame Essence. Dia harus secara tidak langsung mengangkat topik dan melihat apakah para pembudidaya Istana Malam Utara tahu sesuatu. Ketika mereka memasuki ruangan, tidak ada apa-apa di sana, tetapi tidak ada ki glasial yang menghancurkan yang ditemukan di luar. Dengan perlindungan tanah baru, para pembudidaya santai menarik api glasial mereka dan duduk di tanah. Segera setelah Han Li duduk, biksu itu melirik ke samping sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa selain batu giok mendalam segudang tahun, ada juga sesuatu yang sebelumnya seperti batu esensi yang besar. Sejauh pengetahuan saya, bahan ini ditemukan di kedalaman batuan cair. Selain itu harus disempurnakan secara khusus oleh grid yang Flame Essence. Bagaimana istanamu bisa menemukan batu sebanyak ini? Naga Arktik dengan datar tertawa, saya tidak menyangka Guru Mojiu begitu berpengetahuan. Namun, kami juga tidak tahu bagaimana generasi awal istana bisa mendapatkannya. Generasi istana berikutnya hanya mendapat manfaat darinya. Sekarang, mari kita bicara tentang tabu lain di Gua Giok mendalam. Setelah itu, saya akan berbicara tentang proses untuk memecahkan kemacetan saya secara detail. Biksu itu tersenyum sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Han Li mendengar bahwa grid yang Flame Essence disebutkan, minatnya menyala, tetapi suasana hatinya segera turun. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya pada apa yang akan dikatakan Naga Arktik. Di atas di gedung Istana Malam Utara yang besar, ada seorang wanita paruh baya cantik yang duduk dengan anggun di kursi kayu. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di seberangnya, Bai Yaoi dan seorang pria tua berambut abu-abu, penatua pengawas. Mereka berdua menatap wanita itu dengan ekspresi tegas. Maksudmu Grand Elder membuka Spirit Void Hall dan membawa 3 orang luar bersamanya? Wanita paruh baya itu dengan tenang bertanya. Suaranya agak serak, tetapi memiliki daya pikat yang membuatnya sulit untuk dilupakan. Bai Yaoi perlahan menjawab, Nona, itu benar. Namun, dia sudah membuat pengaturan jika ada kemungkinan. Pria tua itu mendengus dan dengan kesal berkata, rencana darurat apa? Mengapa tidak melakukannya seperti yang selalu kita lakukan? Jika mereka terlalu kuat dan formasi besar tidak cukup untuk menghadapi mereka, kami hanya menyembunyikan murid elit kami di Spirit Void Hall dan meminta mereka menyembunyikan diri di saku dimensional. Karena salah satu dari Spirit Void Halls ditempati, kita hanya bisa menyelamatkan kurang dari 1/3 murid kita. Jangan katakan itu, wanita itu mengangkat coklatnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, jika kakak bela diri senior Naga Arktik berhasil, kita tidak perlu khawatir tentang invasi iblis. Tapi untuk jaga-jaga, Junior Martial Brother Ye harus mengikuti rencana yang ditinggalkan Grand Elder. Saya juga mendengar bahwa binatang iblis kelas 8 telah muncul di pulau itu dan bahwa para murid yang berpatroli di perbatasan telah terbunuh. Itu benar, kata lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Binatang iblis yang bermetamorfosis telah muncul. Sepertinya mereka berniat menyapu bersih pinggiran kita sebelum menyerang istana.
Ini sebagian besar sejalan dengan invasi mereka sebelumnya, tetapi ada satu hal yang berbeda. Oh, Junior Martial Brother Ye, tolong jelaskan. Kilatan terang bersinar dari mata wanita itu. Dengan sedikit ragu, lelaki tua itu dengan lemah berkata, menurut informasiku, tidak hanya Ice Phoenix di lautan es yang bergerak, tetapi Azure Back Wolf tua dari Myriad Demon Valley juga telah bergerak. Sepertinya Old Demon C juga akan bertindak. Iblis tua C, mustahil. Ekspresi tenang wanita itu berubah serius dalam sekejap. Saudari bela diri senior Liu, saya juga merasa itu tidak mungkin. Lelaki tua itu menghela nafas, namun, ada beberapa laporan dari mata-mata kami bahwa tanda-tanda iblis tua itu mengambil tindakan. Bai Yaoi menggelengkan kepalanya dan dengan ragu berkata, setan tua C adalah iblis yang ada sejak zaman kuno. Tidak diketahui berapa lama dia telah memasuki tahap transformasi dewa. Jika dia benar-benar ingin menyerang kita, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Itu mungkin benar, tapi mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian di sekitar Gunung Kunwu. Lelaki tua itu memandang Bai Yaoi dan berkata, aku dengar bukan hanya leluhur iblis penatua yang muncul, tetapi bahkan iblis dari alam roh. Ini hanya rumor yang menyebar dari sekte besar. Siapa yang tahu apakah itu benar? Bai Yaoi dengan tegang mengerutkan kening dalam pikirannya. Meskipun saya mengambil bagian dalam masalah ini, saya harus mundur lebih awal karena cedera saya. Saudara Han, bagaimanapun, seharusnya tinggal sampai akhir. Dia harus tahu lebih banyak tentang ini. Pria yang kamu undang ke sekte itu? Wanita paruh baya itu bertanya dengan cerah. Satu dan sama, Bai Yaoi mengangguk. Dalam sekejap mata, wanita itu mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, tetapi terlepas dari apa yang terjadi, itu tidak mengubah apapun tentang invasi iblis. Seharusnya tidak mungkin bagi iblis tua C untuk meninggalkan lembah, jadi kemungkinan besar inkarnasinya yang mengambil bagian. Bai Yaoi dan lelaki tua itu samar-samar memahami beberapa rahasia di balik pembudidaya transformasi dewa dan sangat lega dengan kepastian kata-kata kakak bela diri senior mereka. Chapter 1095. Setan berbondong-bondong. Pria tua berjubah abu-abu dengan cemas berkata, jika itu hanya inkarnasi iblis tua, kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Kami telah sepenuhnya melepaskan ki glasial dari pembatasan pulau dan memblokir sebagian besar binatang iblis biasa untuk masuk. Hanya binatang iblis yang dikaitkan dengan es yang akan kebal dari pembatasan. Tidak masalah, kata wanita cantik itu, binatang iblis laut es akan ditangani menggunakan harta yang ditinggalkan nenek moyang kita. Lagi pula, harta karun itu disimpan di sekte kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sehingga suatu hari nanti akan digunakan. Kita hanya perlu berhati-hati terhadap binatang iblis di kelas 9 ke atas. Bai Yaoi dan lelaki tua itu tanpa sadar bertukar pandang sebelum memasang tatapan pengertian. Orang tua itu tersenyum, jika Milady tidak menyebutkannya, kita hampir melupakan harta itu. Dengan harta itu, iblis laut es tidak akan berguna. Sangat disayangkan itu hanya bekerja pada binatang iblis kelas bawah mereka, atau itu akan menjadi alat pembunuh yang hebat. Itu akan cukup. Melawan jumlah iblis yang sombong, kemungkinan membela diri tidak besar. Mari kita gunakan waktu ini untuk mengevakuasi murid kelas bawah dan hanya murid berguna kita yang tetap tinggal. Kami akan mengurangi kematian yang tidak berarti. Ya, Nyonya, baik Bai Yaoi dan lelaki tua itu dengan hormat mengakui. Pada hari-hari berikutnya, sekte yang tenang digerakkan ke dalam tindakan. Suasana tegang dari perang yang akan datang tampaknya berkembang dalam semalam. Tidak hanya mayoritas formasi mantra dan pembatasan sekte diaktifkan, tetapi ada banyak murid kelas rendah yang mengungsi dari sekte tersebut. Tidak diketahui kemana mereka pergi. 2 hari setelah 3 tetua melakukan percakapan mereka, naga Arktik membuka matanya dari meditasi dari dalam ruang batu esensi yang besar di dalam gua giok mendalam.
Dia melihat para pembudidaya lain yang sedang bermeditasi di dalam ruangan dan perlahan berkata, "Saya sebelumnya menjelaskan poin-poin penting dan teknik yang diperlukan. Dengan bakat Anda, 2 hari seharusnya lebih dari cukup bagi Anda untuk memahami apa yang harus dilakukan." Dengan mengatakan itu, yang lain mulai perlahan membuka mata mereka. Biksu itu tersenyum, "Tidak ada masalah bagi saya. Aku sudah selesai mempelajarinya setengah hari sebelumnya." Wanita tua itu dengan berani berkata. "Aku juga sudah selesai," kata Han Li. Bai Mengxin dan pria paruh baya berjubah biru sudah melakukan ini sebelumnya. "Karena kalian semua sudah siap, mari kita mulai." Proses menerobos kemacetan saya bisa memakan waktu hingga beberapa hari hingga berbulan-bulan. Terlepas dari kemungkinan sukses, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Sebenarnya, saya agak khawatir tentang keadaan di luar, jadi saya berharap ini selesai sesegera mungkin. Naga Arktik berbicara dengan ekspresi kaku. Secara alami, yang lain tidak mengajukan keberatan. Setelah itu, Naga Arktik dan para tetua istana mengeluarkan seikat bendera formasi dan piring dari kantong penyimpanan mereka dan mulai meletakkannya di dalam gua, menghasilkan beberapa formasi mantra yang menakjubkan. Meskipun Han Li dan yang lainnya tidak perlu mengambil tindakan, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengamati teknik rahasia apapun. Dengan api es menyala di tubuh mereka meninggalkan ruangan dan mengamati tindakan para pembudidaya Istana Malam Utara. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, ketiga tetua istana selesai meletakkan formasi mereka. Ada 3 formasi mantra yang tumpang tindih yang ditempatkan dengan bukit batu di tengahnya. Mereka menciptakan suasana yang mengesankan dengan karakter jimat yang berkedip-kedip di udara. Naga Arktik kabur, tiba di udara dan memeriksa formasi mantra. Kemudian, dia berputar sekali, menjentikkan jarinya secara bersamaan. Dia tertidur selusin segel mantra di formasi mantra, menciptakan selusin awan asap yang menghilang segera setelah mereka muncul. Seluruh formasi mantra mulai mengeluarkan dengungan bernada rendah dan berkedip cerah. Ini tampaknya mengganggu ki glasial giok mendalam yang memenuhi gua, menyebabkannya memercik seperti air dalam minyak mendidih. Adapun ki glasial terkonsentrasi pada batu besar di tengah bukit, tampaknya tidak terpengaruh. Mengambang di udara, Naga Arktik melihat sekelilingnya dan memasang ekspresi puas, "Bagus sekali. Ki glasial giok yang lebih mendalam mungkin lebih baik, tetapi pertama-tama kita harus menstabilkannya untuk meningkatkan peluang keberhasilan." Pada saat itu, tatapan Han Li jatuh ke bukit batu dan melihat 5 pilar cahaya muncul dari formasi mantra dengan batu besar di tengahnya. Pilar masing-masing bersinar ungu, merah, putih, hitam, dan kuning, mengambil bentuk dari kekuatan spiritual murni. Benang cahaya terus mengalir di antara masing-masing pilar, hampir seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Begitu dia melihat formasi aktif, Han Li terbang dengan garis biru menuju pilar ungu. Segera setelah itu, cahaya redup untuk mengungkapkan Han Li mengambang di atas pilar. 4 tetua lainnya mengikuti, masing-masing terbang ke pilar mereka sendiri. Mereka kemudian bertukar pandang satu sama lain dan duduk, termasuk Han Li. Sesuai dengan teknik rahasia yang diberikan padanya, Han Li mulai perlahan mengedarkan kekuatan sihirnya dan memanggil api puncak ungu di sekitar tubuhnya dengan kecemerlangan yang meningkat secara bertahap. Han Li tiba-tiba berteriak dan membentuk gerakan tangan yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya ungu muncul dari bawahnya dan berubah menjadi bentuk teratai setinggi 3 meter, halus dan indah. Han Li melanjutkan, menyalakan api puncak ungu dari teratai dalam sekejap, dan membuatnya tumbuh setengah lebih besar. Alis Han Li bergerak karena terkejut saat melihat ini. Naga Arktik tidak menyebutkan bahwa formasi mantra akan meningkatkan kekuatan api glasial ke tingkat ini, jadi itu cukup mengejutkan. Jika dia bisa mendapatkan formasinya, itu bisa terbukti sangat berguna. Namun, Han Li segera menyadari bahwa saat api ungu Apex melonjak,
tingkat di mana kekuatan sihirnya dikonsumsi sangat meningkat. Tampaknya ada cacat dalam meningkatkan kekuatan api glasial. Dengan pemikiran itu, dia melihat para pembudidaya di atas pilar cahaya lainnya. Para pembudidaya telah melakukan hal yang sama, menghasilkan teratai bercahaya yang hampir identik di bawah mereka. Mereka semua duduk di atas mereka dan mengalami peningkatan kekuatan api. Tatapan Han Li kemudian beralih ke bola cahaya glasial yang mengambang di dekat dinding gua. Gumpalan Great Yin True Flame disembunyikan di sana karena perlahan menyerap ki glasial giok mendalam di sekitarnya. Itu belum terdeteksi. Untungnya, Spirit Void Hall memiliki batasan di sekitarnya. Kalau tidak dia tidak akan berani melepaskan api karena itu cerdas. Saat Han Li masih mengamati Great Yin True Flame, naga Arktik berkata, "Sepertinya kalian semua telah mengembangkan tingkat kontrol tertentu atas api es kalian. Anda harus bisa bertahan untuk sementara waktu." Saya cukup lega. Selanjutnya, saya akan memasuki pusat ki glasial. Aktifkan api glasialmu seperti yang direncanakan. Setelah dia mengatakan ini, api es surgawi yang mengelilingi tubuhnya bergerak dan perlahan turun ke atas bola ki glasial putih. Serangkaian gemuruh terdengar dan api biru berkelap-kelip, diikuti oleh naga Arktik yang memasuki bola. Melalui beberapa metode yang tidak diketahui, api es surgawi dan ki glasial giok mendalam tidak bereaksi saat bersentuhan, menyebabkan bola cahaya putih tampak seperti pada saat itu. Pria paruh baya berjubah biru dan Bai Mengsin membalik tangan mereka, masing-masing menghasilkan pelat formasi biru. Mereka menekan pelat beberapa kali dengan gerakan yang terlatih, menyebabkan formasi mantra di sekitarnya menciptakan penghalang cahaya pelangi, menyelimuti semua pembudidaya yang hadir. Segera setelah itu, angin kencang mengamuk di luar penghalang, tetapi itu benar-benar menyembunyikannya dari pandangan dan membungkam lolongannya. Di area lain gua, ki glasial mereka yang bergelombang perlahan-lahan kembali normal dengan munculnya hembusan. Satu-satunya hal yang tidak pada tempatnya adalah seutas api merah yang bersembunyi di sudut saat memakan cahaya glasial yang mengelilinginya. Seiring waktu perlahan berlalu, angin kencang terus mengaum di sekitar bukit batu tanpa ada suara lain selain deru angin. Seminggu kemudian, binatang iblis di luar Pulau Malam Utara akhirnya muncul dengan megahnya. Mereka datang dari dua arah, daratan dan laut es. Ki iblis dan niat bermusuhan menenggelamkan udara. Ada beberapa klan dan sekte kecil yang tinggal di dekatnya, tetapi mereka secara alami takut dan melarikan diri. Melawan kekuatan besar yang datang, Istana Malam Utara segera memperoleh informasi tentangnya dan pada saat yang sama, mereka segera mencabut pembatasan di Pulau Surga Esensi Yin Vena, menyebabkan suhu turun secara besar-besaran, membanjiri pulau dengan ki glasial yang keras dan badai salju. Setan dari daratan, sebagian besar dari Myriad Demon Valley, sudah siap. Mereka memiliki binatang iblis tingkat rendah yang ditempatkan di pinggiran pulau, menunggu saat gudang ki glasial di pulau itu habis. Puluhan binatang iblis yang berada di atas kelas 6 memasuki pulau dalam tim. Mayoritas binatang iblis dari Laut Es tidak takut ki glasial atau badai Pulau Malam Utara, sehingga mengirimkan lebih dari 1000 binatang iblis langsung menuju Istana Malam Utara. Pulau Malam Utara tidak terlalu besar, tetapi ketika binatang iblis ini menyerbu, mereka sepertinya menghilang ke lanskap bersalju itu sendiri. Tetapi para pembudidaya istana tingkat tinggi tidak akan membiarkan iblis-iblis itu melangkah sesuka mereka. Menarik dukungan dari formasi mantra mereka dan ki glasial pulau, mereka segera berangkat untuk membunuh penyerbu iblis. Chapter 1096. 3 Pembudidaya Iblis Besar. Beberapa binatang iblis yang hampir transparan terbang di atas badai salju putih dan diam-diam bergerak maju di tanah musim dingin. Ini adalah binatang iblis yang dikenal sebagai imp es, lahir dari ki glasial. Meskipun mereka hanya binatang iblis kelas 6, mereka dingin kejam yang membekukan udara menjadi ancaman kecil bagi mereka. Sebaliknya, mereka melewatinya dengan penuh semangat, seperti ikan di dalam air.
Tiba-tiba, imp glasial yang memimpin mereka berhenti. Beberapa matanya terbuka di kedua sisinya saat dengan ragu melihat ke arah tertentu di dalam badai salju. Imp lain telah berhenti dan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, suara robekan udara terdengar dan beberapa benang merah menerobos angin. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menembus imp. Dengan retakan tajam dari inti iblis mereka terbelah menjadi dua. Para imp tak bernyawa jatuh ke tanah. Pada saat itu, siluet perlahan muncul dari dalam badai, seorang wanita pembudidaya Istana Malam Utara yang mengenakan jubah putih. Matanya yang tanpa emosi mengamati salju yang berkibar sesaat sebelum kabur dari pandangan sekali lagi. Di daerah 50 km jauhnya, ada sosok setinggi 6 meter dengan kepala sapi. Itu berjalan melintasi permukaan danau beku yang berkilauan. Sepasang tanduk hitam pekat menonjol dari kepalanya dan bulunya berkedip-kedip dengan cahaya biru. Itu membawa pedang besar di punggungnya dan pantatnya berputar dalam kecanggungan konyol saat berjalan. Tetapi jika seorang pembudidaya manusia melihat binatang iblis ini, mereka tidak akan tertawa karena sosok itu adalah binatang iblis kelas 7 di ambang metamorfosis. Karena pembatasan yang sepenuhnya diaktifkan di Pulau Malam Utara, semua binatang iblis di bawah kelas 8 dipaksa untuk menginjak tanah, mengakibatkan mereka yang kurang terampil dalam teknik gerakan untuk bergerak maju dengan kecepatan siput. Tiba-tiba, pedang besar di punggung binatang iblis itu kabur dan sepertinya menghilang dari pandangan. Ledakan besar segera menyusul, bersama dengan tangisan yang menyedihkan. Sebuah potongan lebar dan sangat dalam telah muncul di permukaan danau. Setan berkepala banteng kemudian mulai memeriksanya dengan santai. Dalam sekejap mata, kabut darah menyembur dari celah-celah serta mayat yang terbelah. Dari pakaiannya, tampaknya itu milik seorang murid dari Istana Malam Utara. Murid itu menggunakan teknik gerakan es untuk bergerak di bawah danau sebagai persiapan untuk menyergap iblis itu, tetapi dia terlihat dan dieksekusi dalam satu serangan. Dengan jejak kekejaman biadab di wajahnya, iblis itu mengulurkan tangannya dan memanggil setengah mayat itu ke dalam genggamannya. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, setengah mayat memenuhi perut iblis dengan puas. Adegan pembantaian serupa terjadi di seluruh Pulau Malam Utara, binatang iblis tingkat rendah disergap dan pembudidaya dimakan. Namun, semua pertempuran yang terjadi adalah melawan binatang iblis tingkat rendah dan pembudidaya di tahap formasi inti dan di bawahnya. Namun, para pembudidaya jiwa yang baru lahir dan binatang iblis kelas 8, tampaknya tidak memperhatikan pertempuran ini karena satu sisi tetap berada di dalam kota es mereka dan yang lainnya bergegas melewati badai salju. Bukannya binatang iblis tingkat tinggi tidak ingin membunuh pembudidaya tingkat rendah istana, melainkan, sulit untuk menemukan mereka di tengah badai salju dan pembatasan yang diaktifkan, belum lagi para pembudidaya ini terampil dalam berbagai penghindaran teknik. Beberapa pembudidaya Istana Malam Utara ini bahkan mengenakan alat sulap khusus yang menyembunyikan aroma mereka, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya. Bahkan jika iblis-iblis ini berhasil membunuh beberapa pembudidaya sesekali, itu tidak akan banyak mempengaruhi perang secara keseluruhan. Akan lebih baik bagi mereka untuk menghemat kekuatan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Bagaimanapun, setiap kekuatan sihir sangat penting dalam pertempuran hidup dan mati. Ketika banyak iblis mendekat ke kota es, Penatua Liu setengah baya yang cantik sedang duduk di dalam aula di batas naga Arktik tersembunyi. Duduk di seberangnya adalah dua baris tetua Istana Malam Utara, semuanya mendengarkan laporan dari murid istana berpakaian putih. Murid itu dengan hormat berkata, dari 100 murid tingkat tinggi yang dikirim, 37 ubin jiwa mereka hancur. Dari informasi yang kami peroleh, ada 127 binatang iblis yang terbunuh, mayoritas dari mereka berasal dari Laut Es. Kami telah mengirimkan murid gelombang kedua. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam sebelum mereka berkumpul dengan gelombang pertama. Setelah jeda singkat, Penatua Liu memerintahkan,
37 murid telah tewas dalam pertempuran. Seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk berada beberapa ribu kilometer dari kota. Beritahu Penatua Y bahwa si calming bell akan digunakan dalam 2 jam. Kami akan menimbulkan kerugian besar pada binatang iblis tingkat rendah. Akan sangat merepotkan jika kita membiarkan sejumlah besar hama mengganggu kita. Ya, Tuan Istana. Seorang tetua berambut putih dengan wajah seperti anak kecil segera melambaikan tangannya dan melepaskan transmisi suara, mengirimkannya keluar dari aula. Wanita itu kemudian, Junior Martial Broderding, pastikan formasi besar diaktifkan sepenuhnya. Saya menduga bahwa menggunakan harta ini akan menghasut binatang iblis tingkat tinggi keluar dari kesedihan untuk saudara-saudara mereka yang lebih rendah. Ya. Penatua lainnya terbang begitu dia memberikan jawabannya. Selain itu, kamu harus memberitahu para murid di luar kota untuk berhati-hati. Penindasan si calming bell hanya akan berlangsung paling lama setengah jam. Setelah itu, perlu waktu lebih dari 100 tahun sebelum kita dapat menggunakannya lagi. Setelah waktu berlalu, para murid harus segera kembali ke kota dan menutup formasi teleportasi rahasia. Kita tidak bisa membiarkan iblis menggunakannya untuk menyerang. Seperti yang Anda perintahkan, dengan serangkaian perintah yang diucapkan, para tetua lainnya mulai bergerak dan melaksanakan perintahnya. Ratusan kilometer jauhnya dari kota es, sekelompok besar iblis tingkat tinggi tiba di puncak gunung es kecil. Mereka berada di ujung formasi besar pelindung Istana Malam Utara. Saat mereka melihat kabut glasial yang terbang di depan mereka, iblis yang bermetamorfosis memasang ekspresi serius. Setan-setan ini jelas milik 2 kelompok. Satu kelompok berjumlah sekitar selusin dan mengelilingi seorang lelaki tua jangkung dan seorang anak pendek. Kelompok lain terdiri dari lebih dari 20 dan mengawal seorang wanita berpakaian perak ramping. Tapi anehnya, semua iblis ini terlihat biasa saja. Terlepas dari beberapa perbedaan dalam penampilan mereka tidak berbeda dengan pembudidaya manusia. Dan yang lebih aneh lagi adalah bagaimana setiap kelompok saling memandang dengan jijik. Kelompok iblis yang lebih besar mengenakan ekspresi kebencian dan pakaian yang terbuat dari bulu. Bahkan ada yang membiarkan dada mereka terbuka. Mereka membawa berbagai macam senjata di tangan atau punggung mereka. Mereka juga menggantungkan kantong penyimpanan yang terbuat dari kulit di pinggang mereka. Meskipun tidak diketahui mengapa mereka tidak menyimpan senjata mereka di sana, binatang iblis ini memancarkan niat kekerasan saat mereka menatap kelompok lain. Kedua kelompok binatang iblis itu saling berhadapan dengan jarak yang jelas di antara mereka. Tetapi jika ada kultivator yang menemukan mereka akan melarikan diri dengan ketakutan. Mereka semua adalah binatang iblis yang bermetamorfosis di kelas 8 dan lebih tinggi. Orang tua, anak, dan wanita berpakaian perak, khususnya, adalah binatang iblis kelas 10. Kekuatan seperti itu kemungkinan akan dapat secara instan menghancurkan salah satu dari 10 sekte besar dari Dao yang benar atau iblis. Binatang iblis tingkat tinggi sudah lebih kuat dari rekan-rekan pembudidaya peringkat setara mereka. Pria tua berjubah hitam di antara mereka memiliki wajah yang tegas dan persegi dengan mata yang bersemangat. Rambut abu-abunya samar-samar bersinar dengan cahaya biru, secara keseluruhan menghasilkan aura kepercayaan diri. Di sebelahnya adalah anak laki-laki yang tampak berusia 7 tahun dengan penampilan yang halus, hampir seperti dunia lain. Irisnya agak merah dan dia tersenyum tipis. Wanita berjubah perak yang menghadapnya memiliki kulit seputih salju dan kecantikan yang mampu menggulingkan negara. Namun, wanita cantik ini dikawal oleh banyak iblis tingkat tinggi yang tangguh, yang tidak berani menatap matanya. Mereka menunduk seolah ketakutan. Orang tua itu berkata sambil tertawa, "Peri Feng, saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya Istana Malam Utara ini benar-benar bersedia untuk menyerang. Mereka benar-benar melepaskan ki glasial yang mereka kumpulkan selama hampir 1000 tahun. Saya harus melihat bagaimana mereka merespons ketika mereka menghadapi musuh besar lainnya di masa depan." Ekspresi wanita itu bergerak dan dia dengan dingin berkata, "Rekan Taoist King,
mengapa kamu bertanya meskipun tahu jawabannya? Para pembudidaya Istana Malam Utara tidak tahu bahwa tujuan kami kali ini bukanlah intisari es, jadi wajar bagi mereka untuk tidak menahan apapun. Sebaliknya, anak itu kemudian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak yang sudah tua. Namun, saya cukup terkejut melihat bahwa rekan Dao Feng secara pribadi muncul. Selama lebih dari 2000 tahun, Anda telah memasuki pengasingan di kedalaman es. Wanita berjubah perak mengalihkan pandangannya ke anak itu dan dengan tenang berkata, "Jika itu untuk hal lain selain perjalanan ke alam roh, saya tidak akan pergi." "Bukankah kamu juga mengirim inkarnasimu ke sini?" Anak itu menyipitkan matanya dan terkekeh. "Aku tidak menyangka kamu akan langsung setuju dengan lamaranku." "Betapa mengejutkan, sepertinya Anda sudah tidak puas dengan Pulau Malam Utara sejak lama dan berpikir untuk memusnahkan barisan pembudidaya jiwa es peri di alam fana. Rekan Dao Feng, Anda sangat bergantung pada kekuatan Myriad Demon Valley kami." Chapter 1097. Lonceng Laut yang Menenangkan. Tanpa mengkhianati emosi sedikitpun dari suara atau wajahnya, wanita berpakaian perak itu berkata, "Di masa lalu sebelum jiwa Esprit naik, dia menggunakan kemampuan besarnya untuk membekukan pegunungan kedalaman es selama lebih dari 100 tahun dan memaksa kita untuk menghindari para pembudidaya Istana Malam Utara sampai tingkat tertentu. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang karena masalah ini berkaitan dengan kenaikan ke alam roh. Sebaliknya, bukankah saudara C khawatir kehilangan inkarnasimu setelah berusaha keras untuk mengembangkannya?" Anak itu terkekeh, "Jika seperti yang kamu katakan, perjalanan ini akan sangat berharga meskipun harus ada pengorbanan. Saya hanya tidak berharap lokasi yang paling mungkin untuk simpul spasial terletak di robekan spasial di dalam Spirit Void Hall Istana Malam Utara. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengirim orang untuk menyelidiki ini beberapa kali, saya tidak akan secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimanapun, Istana Malam Utara cukup kuat. Mereka tidak akan mudah dihancurkan." Mata wanita berjubah perak itu berkedip ke arah anak laki-laki itu. "Sebuah simpul spasial hanya akan dapat terus ada sampai sekarang dalam robekan spasial sebesar yang ada di dalam Spirit Void Hall. Saya pernah mendengar Anda mengatakan bahwa Anda sudah memeriksa area lain dan tidak menemukan apapun. Jika kami tidak menemukan apa-apa di sini juga, apa yang Anda rencanakan mulai sekarang?" Bocah itu terdiam sejenak sebelum tertawa dingin. "Ini sangat sederhana. Saya hanya akan melanjutkan pencarian saya untuk node spasial. Di masa lalu, para pembudidaya kuno berhasil menemukannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Dikatakan bahwa Anda adalah keturunan iblis kuno dari alam roh. Tidak hanya kemampuanmu yang luas, tetapi umurmu jauh lebih lama daripada binatang iblis lainnya. Tetapi bahkan Anda harus merasa waktu Anda menipis setelah bertahun-tahun. Bukankah kamu sudah menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh aslimu dan memperpanjang hidupmu? Sekali lagi, mengapa Anda menanyakan sesuatu yang sudah Anda ketahui jawabannya?" Ekspresi anak itu tenggelam seolah terluka oleh apa yang dia katakan. Wanita berjubah perak menghela nafas dan melihat formasi besar di kejauhan dengan ekspresi hilang. "Kamu tidak bisa terus mengabaikan masalah. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Beberapa hari yang lalu, saya memperoleh informasi tentang 5 Laut Naga. Rusa putih eksentrik telah binasa karena usia. Dia adalah keturunan dari makhluk roh surgawi dan berkultivasi sejak pertempuran kuno melawan para pembudidaya. Biasanya ketika masa hidup seseorang menjadi suram, mereka menyegel tubuh asli mereka. Tetapi itu adalah hidup tanpa tujuan, yang mengarah pada kematian yang tak terhindarkan. Dengan cahaya aneh yang mengalir dari itulah mengapa saya bersedia mengambil risiko apapun untuk menemukan simpul spasial apapun. Jika rekan Dao Phoenix bersedia, bagaimana kalau kita bekerja sama? Mari kita tunggu sampai kamu menemukan simpul spasial. Istana Malam Utara tidak akan mudah dikalahkan.
Tolong jangan khawatir tentang itu, Peri Phoenix. Di masa lalu, Myriad Demon Valley kami telah meluncurkan serangan beberapa kali terhadap kota es mereka, memaksa pembudidaya manusia untuk bersembunyi di Spirit Void Hall setiap kali. Kami akan mengandalkan kemampuan Anda untuk menggunakan robekan spasial di Spirit Void Hall. Itu meyakinkan. Kemampuan bawaan Ice Phoenix Clan kami untuk merobek ruang seharusnya tidak mengecewakanmu. Jawab wanita itu sambil tersenyum. Pada saat itu, hanya ketiga iblis itu yang berbicara. Semua iblis lainnya tidak berani membuka mulut mereka seolah-olah mereka lupa bahwa mereka ada di sana. Anak itu tersenyum tipis dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Pria tua dan wanita itu merasakan sesuatu sesaat kemudian dan berbalik untuk melihat dengan takjub. Mereka merasakan gelombang tekanan spiritual yang mencengangkan dari dalam kabut glasial, segera membentang di luar mereka. Pada saat berikutnya, bel berbunyi tumpang tindih dengan raungan naga memenuhi udara. Binatang iblis laut es kelas 8 dan 9 yang mengawal Peri Phoenix menjadi bingung karena suara itu. Namun, mereka yang berasal dari Myriad Demon Valley merasa baik-baik saja. Mereka memandang Ice Sea Demon Beast dengan kebingungan. Karena wanita berjubah perak itu adalah binatang iblis kelas 10, bel itu tidak banyak berpengaruh padanya. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia berteriak dengan marah, lonceng yang menenangkan laut. Itu adalah salah satu harta klan Laut Es. Jadi itu telah jatuh ke tangan jiwa es peri pada saat itu. Ketika lelaki tua anak itu mendengar ini, mereka bertukar pandang dan mengungkapkan keterkejutan mereka. Namun demikian, apapun efek bel pada iblis laut es yang bermetamorfosis hanya berlangsung sesaat. Setan yang terpengaruh melepaskan ki iblis mereka dan melepaskan harta pelindung mereka, segera menghilangkan pengaruh bel berdering selain dari pusing yang tersisa. Ketika wanita berjubah putih melihat ini, wajahnya yang tegang agak rileks, tetapi tubuhnya segera kabur ketika sesuatu muncul di pikirannya dan dia segera melayang dalam bola cahaya yang bersinar. Segera setelah itu, cahaya yang bersinar pecah di udara, melepaskan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya yang segera menghilang. Sesaat kemudian, cahaya memudar dan wanita itu melayang turun ke gunung es dengan kulit pucat. Pria tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Apakah terjadi sesuatu?" Peri Phoenix menggunakan sedikit kekuatan sihir untuk melakukan pencarian dengan indera spiritualnya. Wanita itu mendengus dan kilatan dingin bersinar dari matanya. Pada saat yang sama Istana Malam Utara menggunakan lonceng penenang laut, sejumlah besar pembudidaya dikirim untuk membantai iblis tingkat rendah kami. Meskipun saya hanya bisa merasakan area kecil, sejumlah besar dari mereka telah terbunuh. Sungguh-sungguh, anak itu bertanya dengan termenung. Dulu, aku pernah mendengar tentang harta aneh yang ada yang akan melumpuhkan tubuh binatang iblis yang dikaitkan dengan es. Mungkinkah itu adalah si Calming Bell? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan para pembudidaya manusia itu? Dia menghela nafas dalam-dalam dan memulihkannya. Tidak, harta itu tidak sekuat yang dikatakan dari legenda. Itu hanya replika harta roh. Binatang iblis kelas 8 ke atas hampir tidak terpengaruh olehnya karena mereka dapat memblokir efek bel berbunyi dengan kekuatan sihir mereka. Tapi iblis kelas bawah akan sangat kehilangan kekuatannya. Harta karun itu menghilang secara misterius ketika jiwa es peri membeku di atas pulau kedalaman mendalam kami. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan bertanya, "Sepertinya jiwa es peri meninggalkannya sebagai salah satu metode untuk menahan klan Laut Esmu. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan sekarang, rekan Dawei Phoenix? Apakah Anda akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan bawahan Anda?" Setelah merenungkan masalah ini, tidak ada gunanya. Efek dari si Calming Bell hanya berlangsung sesaat. Pada saat kami tiba, itu sudah terlambat. Bahkan jika semua bawahanku binasa, itu tidak akan membahayakan kekuatan klanku. Dan itu tidak mungkin sejak awal. Dengan bantuan si Calming Bell, akan beruntung jika mereka bahkan bisa membunuh setengah dari mereka. Namun demikian,
Saya akan mengingat tindakan tercela ini. Dengarkan baik-baik. Ketika kita memasuki Istana Malam Utara, kita akan memusnahkan semua pembudidaya tingkat rendah yang tetap berada di luar Spirit Void Hall. Binatang laut es yang menemaninya mengeluarkan gerutuan pengakuan. Anak itu tertawa kecil dan berkata, "Tidak apa-apa. Mari kita mulai dengan memecahkan formasi. Pengikut kelas rendah Myriad Demon Valley kami tidak akan terpengaruh sama sekali. Selama Ki Glasial menyebar, kami akan meminjamkan kekuatan kami. Tapi sebelum itu, kita harus menghancurkan formasi besar mereka terlebih dahulu." Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan bola ki hitam, membuka dirinya di depan mereka sebagai bendera formasi abu-abu kecil. Ketika wanita berpakaian perak itu melihat bendera itu, hatinya bergetar dan dia segera memeriksanya. Bendera itu hanya berukuran 6 inci dan diselimuti lapisan cahaya abu-abu. Hantu binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan bendera. Itu benar-benar sunyi, berjalan bertentangan dengan gambar ganas mereka. Wanita berjubah perak melihat spanduk sebelum melirik anak itu. "Mungkinkah itu spanduk setan segudang lembahmu?" Anak itu dengan bangga berkata, "Rekan Taois Phoenix cukup tanggap. Itu telah direndam dalam ki iblis selama puluhan ribu tahun. Kekuatannya di luar imajinasi. Meskipun inkarnasi saya tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh dari spanduk, dengan bantuan Anda formasi besar tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari." Dia menyatukan tangannya dan memukul bendera formasi dengan segel mantra abu-abu. Cahaya abu-abu berkembang dan spanduk kecil berputar di udara. Segudang hantu binatang iblis yang diungkapkannya diaduk dengan keras. Ketika wanita berjubah perak melihat ini, dia mengangguk dan meneriakkan perintah. Setan-setan yang mengawalnya membubung ke udara dan meludahkan kabut atau harta sihir. Pria tua itu tanpa ekspresi mengeluarkan rantai perintahnya sendiri juga. Anggota Myriad Demon Valley terbang tinggi dan melepaskan harta mereka. Pada saat berikutnya, angin iblis hampir menyelimuti setengah langit. Anak itu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini, tetapi wajahnya segera menjadi tegang, mengucapkan mantra samar. Spanduk setan segudang tumbuh secara besar-besaran dalam hubungannya dengan mantra. Nyanyian itu berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Pada saat itu, tiang bendera berubah menjadi selebar 1 meter dan menjadi setinggi 300 meter yang menjulang. Setiap hantu binatang iblis di permukaan spanduk tampak hidup dan terbang, "Pergi." Anak itu mengeluarkan teriakan yang menggelegar dan mendesak mantranya untuk diaktifkan. Raungan keras memekakkan telinga meraung dari hantu di permukaan spanduk, masing-masing memancarkan ki iblis dari mulut mereka. Awannya berbenturan dengan ki glasial putih yang menyelimuti udara. Setan-setan yang bermetamorfosis menunjukkan kekuatan mereka juga dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, selusin siluet muncul di tengah ki glasial, tersembunyi di dalam formasi besar. Tangan mereka menyala dengan cahaya sebelum bergegas untuk menghadapi iblis. Dalam sekejap mata, perang akan segera berakhir. Chapter 1098. Esensi pembersihan dengan api glasial. Saat perang berlangsung, badai bergolak di dalam bukit batu di dalam gua giok mendalam. Sebuah lotus ungu menyelimuti Hanli saat dia memegang tangannya dengan gerakan mantra. Sepotong api ungu yang sangat tipis membuntuti ke dalam bola cahaya besar di depannya. Selain api Hanli sendiri, api glasial hitam, putih, kuning, dan hijau ditembakkan ke mereka. Semuanya berasal dari pembudidaya lain yang duduk di lotus mereka. Saat ini, kelima pembudidaya ini memiliki kulit pucat dan wajah lelah. Permukaan bola cahaya terbungkus dalam api yang mengembara di mana satu siluet sedang duduk bersila. Bukan lagi seorang kurcaci tua, Master Naga Arktik sekarang tampak setinggi 3 meter dan usianya menurun menjadi seorang pria 30 tahun di puncak kesehatannya. Namun, wajahnya masih memiliki kemiripan yang kuat dengan dirinya yang dulu. Itu benar-benar pemandangan yang aneh untuk dilihat.
Saat ini, esensi besar murni menembus bahu, perut, dan tengkuknya dalam bentuk bilah perak berkilau. Melalui mereka tertanam di tengah jalan, mereka tidak bocor bahkan setetes darah. Tapi yang paling terlihat adalah beberapa cacing cahaya berwarna-warni yang keluar dari matanya yang setengah tertutup. Daging dari tubuhnya tampaknya menjadi sarang mereka, karena mereka terus-menerus menggali masuk dan keluar dari dagingnya. Setiap kali seekor cacing muncul, tubuh naga Arktik bergetar dan penderitaan muncul sebentar di wajahnya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, orang akan heran menemukan bahwa cacing dipadatkan dari api glasial yang berbeda. Dan setiap kali cacing muncul kembali dari kulitnya, itu menjadi lebih kecil. Begitu cacing menyusut sampai batas tertentu, cacing ringan itu berhamburan. Segera setelah itu, seberkas api dengan warna yang sama akan mengembun menjadi cacing cahaya lain dan masuk ke dalam tubuh naga Arktik. Adegan ini berlanjut berulang kali. Juga, ada pemandangan menakjubkan yang terjadi tepat di luar dantiannya. Ada Nasjen Sol berukuran 3 inci yang menyerupai naga Arktik. Tangannya tergenggam dalam gerakan mantra dan tubuhnya ditutupi lapisan api biru yang berkedip-kedip. Cacing cahaya tampaknya mengabaikan api biru dan berpisah melalui mereka, hanya untuk mereka masuk melalui hidung Nasjen Sol dan keluar melalui mulutnya beberapa saat kemudian. Nasjen Sol tidak berekspresi dan nyala api berdenyut dari tubuhnya, menambahkan suasana misteri. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh pria itu bergetar hebat dan dia tiba-tiba membuka matanya. Hanli dan yang lainnya tampaknya telah diberi tanda dan mereka semua bertukar gerakan mantra pada waktu yang hampir bersamaan. Bola cahaya besar di atas mereka runtuh menjadi berbagai api yang awalnya membentuknya dan dipanggil kembali ke pemilik aslinya dan teratai yang mengelilingi masing-masing pembudidaya larut ke udara. Setelah itu, mereka mengambil pil obat mereka dan mereka mengeluarkan batu roh mereka sebelum memasuki istirahat meditatif. Ini telah berlanjut sebagai siklus beberapa hari lebih dari selusin kali. Setiap kali, mereka akan menghabiskan sebagian besar kekuatan sihir mereka, tetapi untungnya, mereka kaya dengan batu roh dan obat-obatan dan mereka dapat memulihkan kekuatan mereka hanya dalam setengah hari. Ketika Hanli dan rekan-rekannya menarik api glasial mereka kali ini, naga Arktik menutup matanya seolah-olah sedang bermeditasi untuk mantra. Seiring berjalannya waktu perlahan, wanita tua itu akhirnya membuka matanya dan memeriksa naga Arktik yang masih duduk di dalam bola cahaya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Saya benar-benar mengagumi rekan Daoi naga Arktik karena mampu menanggung rasa sakit dari pembersihan 5 api. Meskipun kami dengan cermat mengendalikan kekuatan api, rasa sakitnya pasti lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Sepertinya Anda telah mengembangkan semacam teknik penempaan tubuh atau tubuh Anda pasti sudah runtuh. Mustahil untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan indera spiritual saja. Pria paruh baya berjubah biru segera membuka matanya dan tersenyum. Nyonya Long benar-benar berpengetahuan. Kakak bela diri senior naga Arktik tidak mengembangkan teknik seperti itu sejak lama. Tubuhnya jauh lebih tahan lama daripada pembudidaya lainnya. Tidak heran, biksu berjubah abu-abu menambahkan dengan ekspresi serius. Namun, kami hampir melakukan semua yang kami bisa, setelah memurnikan esensinya beberapa kali dengan api kami. Saya pikir tubuhnya dan Nasjen Sol telah mencapai batasnya dan kami segera mendekati tahap akhir. Dalam 2 hari, kita akan mengetahui apakah itu berhasil. Di samping, Hanli dengan tenang menyatakan, tapi ki glasial giok mendalam di dalam formasi tampaknya agak kurang. Kita mungkin perlu menghentikannya sementara untuk mengisinya kembali. Dalam lingkup cahaya, naga Arktik berteriak kaget, saya tidak menyangka rekan Taois Han memahami teknik ini sampai tingkat ini. Itu benar, kita perlu mengumpulkan lebih banyak ki gletser giok mendalam daripada yang kita segel. Hati Hanli bergetar dan melihat ke arahnya. Pada waktu yang tidak diketahui, naga Arktik telah berdiri dan sosoknya perlahan melayang ke atas dari cahaya glasial yang kental. 5 bilah yang menembus tubuhnya telah menghilang pada waktu yang tidak diketahui, tanpa meninggalkan luka sedikitpun.
Wajahnya menunjukkan senyum menawan. Hanli terkekeh dan dengan santai menjawab, benarkah? Itu hanya tebakan. Sementara Master Arctic Dragon mengeluarkan jubah biru dari kantong penyimpanannya dan menutupinya, dia melanjutkan, Kakak Han sudah mencapai tingkat pemahaman itu? Bagaimana perasaan Anda tentang peluang saya untuk berhasil dalam menerobos kemacetan ini? Apakah pikiranmu berbeda dariku? Mempertahankan wajah tenang, Hanli dengan santai menjawab, kamu pasti bercanda. Teknik rahasianya adalah penemuan Anda. Bagaimana pemahaman saya bisa lebih besar dari Anda? Naga Arktik terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tubuhnya yang masih mengambang di udara, dia menjentikkan jarinya dan beberapa segel mantra melesat keluar, menghilang ke dalam penghalang cahaya yang mengelilingi mereka segera setelah mereka muncul. Formasi mantra mengeluarkan serangkaian drone aneh sebelum tiba-tiba berhenti. 5 pilar cahaya menghilang dalam sekejap mata dan pembudidaya masing-masing melayang turun dari mereka. Dengan hilangnya penghalang, badai cahaya glasial menyapu dari luar tetapi para pembudidaya sudah siap. Mereka sekali lagi menyelimuti mereka dalam api glasial. Di hari mendatang, saya akan membuat sedikit revisi pada formasi mantra. Kemudian, saya akan mengumpulkan kembali ki glasial. Ambil kesempatan ini untuk beristirahat karena saya masih membutuhkan bantuan Anda. Jika kami benar-benar berhasil, saya akan menyetujui semua permintaan Anda, selama itu masuk akal. Naga Arktik mengulurkan tangannya sebelum memberi hormat kepada Hanli dan yang lainnya. Dia tampak benar-benar tulus. Wanita tua itu terkekeh, jangan khawatir, rekan Daoisi. Karena kami sudah mencapai kesepakatan, kami akan melakukan yang terbaik. Dan jika teknik ini benar-benar efektif untuk maju ke tahap transformasi dewa, kita mungkin mencoba melakukan upaya serupa suatu hari nanti. Biksu itu dengan tenang menambahkan, jika ada di antara kita yang berhasil memasuki tahap akhir jiwa yang baru lahir, mungkin ada peluang. Hanli mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Naga Arktik memasang ekspresi puas dan mengucapkan terima kasih dengan keras, lalu melanjutkan untuk membuat beberapa perubahan pada formasi mantra. Hanli dan 2 pembudidaya luar lainnya kembali ke kamar batu esensi yang besar untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, pria paruh baya berjubah biru dan Bai Mengxin mengikutinya. Meskipun mereka dengan mudah memulihkan kekuatan sihir mereka, indera spiritual mereka terasa terkuras setelah mengendalikan api glasial selama beberapa hari. Sehari dengan cepat berlalu. Ketika Hanli dan rekan-rekannya meninggalkan ruang batu, Master Arctic Dragon kembali bermeditasi dengan kaki bersila di dalam bola ki glasial di pusat formasi mantra. Lingkup ki glasial beberapa kali lebih besar dari hari sebelumnya. Tampaknya dia telah melakukan uji tuntasnya. Dia telah menghabiskan sepanjang hari terpapar keluar. Saat Hanli berpikir untuk memeriksa perubahan spesifik dalam formasi mantra, dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari mulut biksu itu. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa biarawan itu terbang di udara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ekspresinya bergerak dan dia dengan cepat melihat sekelilingnya dengan sedikit perubahan ekspresi. Tidak hanya pintu keluar gua yang menghilang, kuali yang digunakan untuk membuatnya juga menghilang. Rekan naga Arktik Taois, apa artinya ini? Ketika wanita tua itu melihat ini, dia kehilangan ketenangannya dan memasang ekspresi waspada. Naga Arktik tetap sepenuhnya tenang dan menjawab sambil tersenyum, hehe, tidak perlu khawatir. Karena saya tidak ingin ada yang mengganggu kami, saya menutup pintu keluar untuk saat ini. Saya kira saya juga perlu memanfaatkan kekuatan Celestial Blue Cauldron untuk membuat terobosan. Jadi seperti itu, biksu dan wanita itu bertukar pandang dengan hati-hati. Adapun Hanli, dia menyipitkan matanya saat dia diam-diam melihat ke atas. Suasana di gua menjadi tegang. Naga Arktik terkekeh dan berbicara kepada 3 pembudidaya luar dengan wajah yang menyenangkan. Sepertinya tindakan saya tidak pengertian dan membuat Anda khawatir. Tidak apa-apa jika saya tidak menggunakan kuali. Bagaimana kalau kuali biru surgawi ditempatkan di luar gua?
Saya masih harus menutup pintu masuk untuk sementara. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah kuali terbungkus api biru terbang keluar dari kuali dan langsung terbang 1 kilometer ke udara, tiba tepat di bawah pintu keluar. Meskipun Hanli dan yang lainnya tidak mengungkapkannya, mereka tampak jauh lebih nyaman sekarang karena kuali itu jauh dari jangkauan Master Arctic Dragon. Setelah berpikir sejenak, ekspresi tegang wanita tua itu mereda dan dia tertawa terbahak-bahak. Rekan Daois Arctic Dragon cukup bijaksana. Bagaimana mungkin ada di antara kami yang meragukan Anda? Kami hanya penasaran. Sekarang kita terdesak waktu, mari kita lanjutkan agar Anda menerobos kemacetan Anda. Chapter 1099. Kecurigaan. Biksu berjubah abu-abu diam-diam memberi Hanli transmisi suara. Kakak Han, bagaimana menurutmu? Meskipun kata-kata rekan Daoi Arctic Dragon memiliki alasan, saya memiliki kecurigaan saya. Adapun rekan Taois Long, saya tahu dia memiliki hubungan dengan Istana Malam Utara. Sebaiknya kita berhati-hati. Hati Hanli bergetar dan dia melirik biksu itu, melihat bahwa dia tersenyum padanya. Saat dia merenungkan validitas kata-kata biarawan itu, ledakan besar bergemuruh dari Spirit Void Hall di atas mereka. Seluruh gua samar-samar bergetar seolah-olah akibat dari serangan yang intens. Kejutan samar terungkap dari wajah semua orang. Saat ini, jika seseorang berada di puncak gunung raksasa Istana Malam Utara, mereka akan melihat Phoenix salju yang megah berukuran 100 meter. Itu mengitari penghalang yang menutupi gunung besar, angin glasial bersiul melewati sayapnya. Cakarnya menahan gletser raksasa 3 kali lebih besar dari dirinya sendiri, dan dia melepaskannya. Gletser yang menjulang tinggi merobek udara saat jatuh, menghasilkan ledakan yang mengguncang dunia. Garis-garis cahaya putih yang menyilaukan meledak saat penghalang megah mulai melengkung, tetapi pada akhirnya, itu berhasil tetap utuh. Namun, tekanan dari serangan itu berhasil meruntuhkan bangunan yang lebih rapuh. Seperti yang bisa diduga, Phoenix besar itu adalah bentuk iblis dari wanita berjubah perak dari sebelumnya. Hatinya masih mendidih karena marah karena iblis laut es tingkat rendah dibantai di bawah pengaruh lonceng penenang laut. Sebagai makhluk roh surgawi yang dikaitkan dengan es, dia bisa mengabaikan efek dari formasi besar luar yang terbentuk dari kabut glasial dan berjalan langsung ke kota es, memungkinkan untuk mendatangkan malapetaka langsung pada batasan pertahanan lembah Malam Utara. Meskipun serangan pertamanya berhasil dan membuat para pembudidaya di gunung menjadi panik, itu juga memperingatkan para pembudidaya tingkat tinggi untuk bereaksi. Sebuah cincin cahaya putih melintas dari tubuh burung iblis. Saat itu sedang memadatkan gletser lain di cakarnya, garis perak dan bola cahaya putih terbang keluar dari penghalang di bawah, Bai Yaoi dan lelaki tua berambut abu-abu itu. Tapi sebelum mereka mendekat, Bai Yaoi berteriak dan mengirim 2 pedang perak ke depan. Adapun lelaki tua berambut abu-abu itu, dengan ekspresi cemberut dia menggenggam kedua tangannya dan memanggil harta dari lengan bajunya. Itu meluas di depannya untuk mengungkapkan botol giok tembus pandang. Botol itu berkedip-kedip dengan ledakan cahaya dan gemuruh terdengar darinya. Ketika es Phoenix melihat ini, sepasang mata hijaunya berkilau dan melambaikan sayapnya, memadatkan selusin tombak es sepanjang 30 meter dalam sekejap dan meluncurkannya ke 2 pembudidaya. Pria tua itu mendengus. Cahaya putih terbentuk dari tangannya dan dia mengguncang botol giok di tangannya. Botol itu menyemburkan selusin awan cahaya hitam dan putih yang anehnya kusut dengan tombak begitu mereka muncul. Dalam tampilan yang dalam, tombak es dengan cepat menyusut saat bersentuhan dengan cahaya, segera mengubahnya menjadi ukuran panah sebelum cahaya itu tersedot kembali ke dalam botol giok. Ketika es Phoenix melihat ini, dia kabur dari pandangan dan memanggil badai salju raksasa di tempatnya. Itu benar-benar menenggelamkan lingkungan mereka. Tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, cahaya terang bersinar dari Bai Yaoi dan lelaki tua berambut abu-abu itu saat mereka menghadapi badai secara langsung.
Ledakan gemuruh menggelegar dari atas puncak gunung raksasa. Kelap-kelip cahaya keluar dari badai salju yang lebat. Tapi anehnya, tidak ada tetua lain yang keluar untuk membantu kedua pembudidaya itu. Jika mereka tidak sibuk mengendalikan dua formasi mantra, mereka kemungkinan besar akan melawan binatang iblis tingkat tinggi lainnya. Saat pertempuran sepenuhnya berlangsung di luar, Hanli dan yang lainnya di dalam Spirit Void Hall dapat merasakan tekanan pertempuran dan mereka saling memandang dengan cemas. Naga Arktik melirik pintu keluar dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dengan suara berat, Naga Arktik berkata, "Sepertinya para iblis telah memulai serangan mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kami tidak akan membuka lubang gua, atau kami akan terganggu ketika saatnya tiba dan upaya kami akan sia-sia. Karena saya berencana meminta Anda semua membantu kami menangani iblis-iblis ini, saya tidak punya niat sedikit pun untuk menyakiti Anda." Biksu itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Kata-kata kakak naga Arktik masuk akal, tetapi jika kami berhasil menembus kemacetan Anda, kultivasi Anda akan meningkat pesat tetapi kami akan kelelahan. Disegel di bawah tanah untuk waktu yang lama telah membuat kami sedikit gelisah. Seperti kata pepatah, orang bijak membuat persiapan untuk kemungkinan bahaya. Kami semua memiliki beberapa tingkat persahabatan dengan istana Anda, tetapi kata-kata Anda tidak cukup bagi kami. Apakah kami seharusnya mempercayai hidup kami dengan Anda dengan begitu mudah?" Naga Arktik menjawab dengan nada tak berdaya, "Tidak heran kalian semua sangat berhati-hati. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan merasakan hal yang sama. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk lebih akomodatif?" Kilatan melintas dari mata biksu berjubah abu-abu dan dia bertanya, "Bagaimana kalau kamu menyerahkan kuali biru surgawi kepada kami 3 orang luar untuk saat ini? Kami akan mengembalikannya kepada Anda ketika saatnya tiba, tentu saja. Dan dengan cara ini, kami akan dapat fokus membantu Anda dengan sepenuh hati." Ketika Hanli dan wanita tua itu mendengar ini, mereka terkejut tetapi segera mengerti apa yang dia maksud. "Ya, itu akan berhasil." Hanli langsung setuju. Wanita tua itu berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ketika pria paruh baya berjubah biru mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, "Tuan Mojiu, bukankah ini terlalu berlebihan? Anda harus memahami asal-usul kuali biru surgawi. Ini adalah alat ajaib yang didedikasikan untuk mengolah api es surgawi sekte kami. Bagaimana kita bisa membiarkannya diambil oleh orang lain?" Ekspresi ramah Cerpelai, "Kami hanya menahannya untuk waktu yang singkat. Ketika kami pergi dari sini, kami akan mengembalikannya dengan ucapan terima kasih. Kami tidak punya niat untuk menyimpannya. Tolong pikirkan itu, rekan Dao Ouyang." Tetapi, tepat saat pria paruh baya itu hendak melanjutkan, Naga Arktik memotongnya, "Cukup, saudara bela diri junior Ouyang, kata-kata guru Mojiu memiliki alasan. Saya setuju dengan kondisi ini, tetapi yang mana dari ketiganya yang akan memegang kuali?" Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia menatap Hanli lama, lalu melirik dua lainnya. Biksu dan wanita tua itu terdiam. Wanita tua itu akhirnya memecah kesunyian, karena Tuan Mojiu menaikkan syarat, dialah yang harus menjaganya. "Saya percaya dia selalu menjadi individu yang dapat dipercaya." Hanli menyipitkan matanya saat pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Dia akhirnya mengangguk setuju. "Dengan kepercayaan Anda, saya akan membawa kuali ke dalam perawatan saya." Biksu itu setuju dengan sungguh-sungguh. Dengan ketiganya telah mengambil keputusan, Naga Arktik tidak membuang waktu dan menunjuk ke kuali yang tinggi di udara. Itu berputar saat turun dengan api padam. Biksu itu langsung bereaksi, melepaskan kabut hijau dari lengan bajunya. Itu melilit kuali dan akan segera menahannya, berfungsi sebagai belenggu sementara. Meskipun api es surgawi dapat muncul dari kuali, dia tidak perlu takut karena tubuhnya sendiri menyimpan nyala api yang sangat dingin. Ketika Hanli melihat ini, dia melesat ke pilar cahaya ungu dalam seberkas cahaya. Setelah beberapa pengamatan dekat, dia memperoleh pemahaman yang hampir lengkap tentang teknik ini.
Namun, dia perlu melihat teknik yang digunakan sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentangnya. Itulah mengapa Han Li bersedia untuk tetap disegel di dalam gua meskipun dia ragu-ragu. Dia juga percaya diri dengan kemampuannya yang luar biasa dan merasa dia tidak perlu terlalu takut. Selain itu, naga Arktik akan memiliki kultivasi yang tidak stabil, bahkan jika dia berhasil, akan ada waktu sebelum dia bisa membuktikan ancaman. Selain itu, pembudidaya tahap transformasi dewa dibatasi di alam fana. Sebelum dia pergi ke alam roh, Linglong meninggalkan slip batu giok yang menghilangkan banyak ketakutannya terhadap para pembudidaya misterius ini. Dan untuk amannya, Han Li secara mental memerintahkan Great Yin True Flame untuk diam-diam memasuki formasi mantra dan menabrak dirinya sendiri di bawah batu. Itu berhasil tidak terdeteksi. Yang lain masing-masing terbang ke pilar masing-masing dalam formasi. Naga Arktik kemudian maju, mengaktifkan formasi mantra sekali lagi dengan jentikan jarinya. Kabut cerah tiba-tiba memenuhi udara di sekitar mereka dan penghalang muncul di sekitar mereka sekali lagi, menghalangi badai putih gua. Han Li berkedip dan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Meskipun pembatasan yang diaktifkan sama seperti sebelumnya, ada perbedaan yang jelas dalam fluktuasi spiritual mereka. Sebagai seorang sarjana ulung dalam formasi mantra, dia menemukan beberapa cara kerja di dalamnya saat dia diam-diam menganalisisnya. Mari kita mulai. Hehe, jika ini benar-benar berhasil, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Naga Arktik berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia memegang tangannya dalam gerakan mantra dan api biru dengan cepat menyala dari tubuhnya, segera berubah menjadi warna biru laut yang jernih. Pemandangan itu benar-benar memikat. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia bergumam dengan nada kagum, "Tidak kusangka kamu menyempurnakan api es surgawi sampai tingkat ini. Saya khawatir Anda telah mencapai kemurnian tertinggi dari api glasial yang diizinkan di alam fana kita." Itu adalah api glasial yang disempurnakan hingga batas maksimalnya. Hati Han Li bergerak dan dia melihat lebih dalam ke arah Arctic Dragon. Pada saat itu, yang lain mulai duduk di pilar masing-masing dan teratai besar perlahan melilit mereka. Han Li dengan ringan tersenyum dan duduk juga, menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Api glasial menyembur keluar secara simultan dari semua pembudidaya, tetapi sebelum salah satu dari mereka mendesak mereka, para pembudidaya mengeluarkan serangkaian mantra lembut. Saat nyanyian mereka berlanjut, teratai tumbuh, melipat gandakan ukurannya dalam sekejap. Api yang menyala dari tubuh para pembudidaya menyebar ke teratai, menerangi mereka dalam tampilan yang mempesona. Han Li hanya merasakan jejak sensasi terbakar dari tubuhnya, hanya berlangsung sesaat saat tubuhnya tenggelam dalam api puncak ungu seperti matahari kecil. Chapter 1100. Jiwa Iblis. Tenggelam dalam api glasial, Master Arctic Dragon menepukkan tangannya di puncak kepalanya. Terdengar bunyi gedebuk teredam, diikuti oleh keluarnya Naschen Sol berukuran 3 inci yang diselimuti cahaya biru. The Naschen Sol duduk bersila dengan tangannya dalam gerakan mantra. Sebuah liontin giok tergantung di lehernya, berkilauan dengan cahaya perak. The Naschen Sol melayang 10 meter di atas tubuhnya dan mengambil napas, menghembuskan bola api biru. Nyala api adalah esensi murni dari api es surgawi yang dibudidayakan dengan pahit oleh naga Arktik selama ratusan tahun. Saat api biru menari-nari di udara, itu membentuk roda bersinar yang menyala-nyala di bawah Naschen Sol. Kemudian, Naschen Sol perlahan melayang keluar dari bola cahaya glasial. Ketika para pembudidaya melihat penampilan jiwa baru lahir naga Arktik, yang lain segera beraksi, menunjuk ke bola cahaya glasial, mengirimkan benang api mereka sendiri ke arahnya. Sebelum api glasial menyentuh Naschen Sol, roda di bawahnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan luar biasa. Nyala api bergetar sekali sebelum berkumpul ke arah roda. Api menodai roda biru dengan 5 warna dalam tampilan yang indah, membuat siapa yang akan melihatnya terpesona.
The Naschen Sol kemudian dengan lembut berteriak, melepaskan serangkaian segel mantra ke dalam roda cahaya. Ledakan terdengar saat api bergetar, tak lama meledak satu demi satu. Pada saat itu, casting Naschen Sol meningkat pesat, menghabiskan kekuatan sihirnya dalam satu tarikan nafas saat melepaskan segel mantra tanpa jeda. Di bawah kendali Naschen Sol, api glasial pecah saat mereka mulai menyatu menjadi satu teratai. Hitam, putih, merah, kuning, hijau, dan biru. Warna dari 6 api glasial bisa terlihat samar-samar dari kelopaknya yang tembus cahaya, tetapi warna-warna itu memudar bersama untuk menciptakan pemandangan yang luar biasa. Teratai besar 10 meter membuat kontras yang agak besar dengan Naschen Sol yang kecil. Tetapi saat mengucapkan rantai mantra yang mendalam, lotus itu berkedip-kedip dengan cahaya dan mulai tumbuh lebih kecil. Setiap kali menyusut, ia melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, teratai menjadi setinggi 1 kaki dan kelopaknya sekarang tampak kokoh dan material. 6 api menari-nari di atas mereka dalam tampilan dunia lain. 5 pembudidaya tidak bisa membantu tetapi mengkhianati keterkejutan mereka, tetapi mereka melepaskan api mereka dengan intensitas yang meningkat. Ketika api ini dituangkan ke dalam teratai, mereka tampak menghilang. Kemudian, Naschen Sol tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan kilau keemasan yang aneh. Itu kemudian mencapai salah satu tangannya ke arah teratai. Kresek berulang kali terdengar saat benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya, menyatu dengan kelopak teratai terdekat. Sementara mantra Naschen Sol berlanjut, ia melipat jarinya ke arah telapak tangannya. Cahaya biru kemudian berkilau dengan intensitas yang semakin meningkat saat benang mulai bergetar hebat. Drone bersenandung dari teratai dengan pedal segera menutup di sekitar yang lain. Tak lama setelah itu, waktu tampaknya berbalik saat teratai menyusut kembali menjadi kuncup, jiwa yang baru lahir terkubur di dalamnya. 6 api terus berputar di permukaannya, memenuhi udara dengan kecemerlangannya. Ketika para pembudidaya melihat ini, mereka melemparkan segel mantra dan melepaskan kendali mereka atas api glasial untuk saat ini. Tunas 6 warna sedikit bergetar dan jatuh ke bawah. Sinar cahaya keluar darinya untuk sementara waktu saat kuncupnya menghilang ke dalam bola cahaya putih. Kuncup itu bersinar sekali lagi sebelum menyelinap ke tubuh Master Arctic Dragon yang tidak sadarkan diri. Pada saat itu, 5 lainnya kembali melepaskan api glasial mereka ke dalam bola cahaya. Api kemudian mengembun menjadi sinar cahaya setelah memasuki bola dan menembak ke tubuh naga Arktik. Dinginnya api yang ekstrim merangsang tubuhnya, berkoordinasi untuk memecahkan kemacetannya. Tiba-tiba, retakan ruang robek terdengar dari dalam formasi. Di luar gua giok mendalam, di jalan terpencil di kota es istana, ada 2 murid istana berjubah putih berjalan berdampingan. Mereka mengenakan wajah dingin dan mata mereka dengan waspada melihat sekeliling mereka. Phoenix es besar yang mengelilingi langit sebelumnya telah menghilang, bersama dengan 2 tetua yang melawannya. Meskipun keduanya saat ini berada di sudut terpencil kota es istana, sisi jalan dipenuhi dengan barisan bangunan. Kedua murid sudah tahu bahwa semua murid kelas rendah di daerah itu sudah dievakuasi dan harus dikosongkan. Tetapi meskipun demikian, keduanya tidak berani gegabah dan tetap waspada. Akhirnya, kita sampai. Salah satu murid berkedip dan melihat ke depan mereka. Mereka kemudian berbelok di sudut dan memasuki salah satu bangunan dari belakang. Lingkungan mereka menyala di depan mereka, mengikuti munculnya area seluas 100 meter dengan seorang pria dan seorang wanita menunggu mereka di sana. Ketika wanita paruh baya itu melihat keduanya muncul, dia menatap mereka dengan sedikit kebencian dan berkata, "Kamu terlambat. Jika Anda membutuhkan waktu lebih lama, kami akan mulai tanpa Anda." Pria yang berdiri di sampingnya adalah pria besar dengan kulit hitam pekat. Mereka mengenakan jubah istana malam utara, tetapi seragam mereka tampaknya milik murid kelas terendah, peringkatnya jauh lebih rendah daripada keduanya yang baru saja tiba. Tapi anehnya,
nada bicara wanita itu sama sekali tidak terlihat sopan. Salah satu murid yang baru saja tiba mendengus dingin, "Sekutu kita di luar sudah menyerang lapisan terluar dari formasi besar dan setidaknya 50 km jauhnya dari kota. Para pembudidaya juga sering berpatroli, jadi kami butuh beberapa upaya untuk menemukan alasan untuk datang ke sini. Kalau tidak, jika kita meningkatkan kecurigaan mereka, usaha kita akan sia-sia." Wanita itu mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu, ketika pria berkulit gelap di sisinya kehilangan kesabarannya, berteriak, "Cukup kata-kata kosong. Ayo ambil tindakan. Bahkan jika saya hanya seorang inkarnasi, saya tidak akan mudah dikalahkan." Dia memutuskan untuk tetap diam ketika dia mendengar ini, dan dua orang yang datang juga diam seolah ketakutan. Mereka masing-masing mengeluarkan setumpuk piring formasi batu roh dari kantong penyimpanan mereka dan mulai meletakkan formasi mantra. Mereka bergerak dengan gerakan yang terlatih dan hanya dalam beberapa saat, mereka membentuk garis besar formasi mantra kecil. Tetapi jika seorang ahli formasi mantra yang berpengalaman memeriksanya, mereka akan terkejut menemukan bahwa itu adalah formasi teleportasi sementara yang hanya bisa menerima. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, ketika formasi mantra hampir selesai, serangkaian ledakan keras meledak. Yang mengejutkan keempatnya, mereka semua melepaskan alat sihir pelindung mereka dengan terkejut. Beberapa binatang iblis sepele berani menimbulkan masalah di depan sekte. Kabut tua seperti kita hampir tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sebuah suara tua muncul dari kabut es di udara, diikuti oleh kemunculan dua pria. Salah satu pria itu sudah tua, memiliki alis tebal dan rambut wajah panjang. Yang lainnya adalah pria paruh baya dengan kulit merah coklat dan mengenakan pedang panjang di punggungnya. Itu adalah para tetua penegak Istana Malam Utara. "Ayo lari!" Ketika wanita itu melihat keduanya, dia berteriak ketakutan dan menembak dengan garis hijau. Tiga konspirator lainnya bereaksi tidak kalah cepat dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika iblis-iblis itu berhasil melarikan diri, kita akan menjadi bahan tertawaan. Pria paruh baya itu mencibir dan menjentikkan tangannya, melepaskan 4 guratan pedang yang menyilaukan. 3 teriakan segera mengikuti saat pedangki menyapu wanita dan 2 pria. Hanya pria besar berkulit gelap yang terus melarikan diri, hanya tersandung dari serangan itu. "Ih, menarik." Pria paruh baya itu menganggap ini aneh dan membuka mulutnya, melepaskan seberkas cahaya putih yang menyilaukan untuk mengejar pria besar itu. Dalam sekejap mata, cahaya mengelilinginya dan membelahnya menjadi 2. Pada saat itu, lelaki tua beralis tebal itu menggoyangkan lengan bajunya dan melepaskan 4 alat ajaib berbentuk daun willow. Mereka segera menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, 4 daun menghantam mayat dan menumbuhkan bunga hijau langsung dari mereka, melepaskan jeritan aneh sebelum mengubah mayat menjadi awan asap. Ketika pria paruh baya berwajah merah melihat ini, dia mengalihkan pandangannya ke formasi teleportasi yang hampir selesai dengan ekspresi cemberut. Dengan lambaian tangannya, dia memukulnya dengan tebasan pedang yang kuat. Setelah ledakan keras, formasi teleportasi digantikan dengan kawah besar. "Ayo pergi." Meskipun kita mungkin tidak dapat benar-benar menyakiti iblis dengan membunuh inkarnasi mereka, itu masih akan meninggalkan kesan pada mereka. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya sebelum segera terbang dalam seberkas cahaya putih. Pria paruh baya berwajah merah itu terkekeh dan meninggalkan area itu dengan sikap santai. Di daerah terpencil lainnya di kota es, peristiwa serupa terjadi. Para murid yang ditopang oleh benang jiwa dari binatang iblis tingkat tinggi dibantai oleh para tetua Istana Malam Utara. Jauh di bawah tanah di salah satu aula perbatasan naga Arktik tersembunyi Istana Malam Utara, ada 6 pembudidaya Nascen Sol dengan sungguh-sungguh berbicara satu sama lain, termasuk kepala istana di antara mereka. 3 dari mereka, termasuk kepala istana, tampak sangat pucat seolah-olah vitalitas mereka rusak. Wanita cantik, Palace Master Liu, dengan tegang mengerutkan kening dan berkata, di luar dugaan bagi Myriad Demon Valley untuk membawa Myriad Demon Banner mereka.
Saya awalnya percaya itu adalah replika harta karun roh biasa, tetapi untuk berpikir itu sekuat ini. Jika bukan karena tetua Fang dan Huang, saya khawatir saya tidak akan mampu memblokir serangan dari inkarnasi Old Demon C. Bersambung ke chapter 1101. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.